Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kepergian Sang-Sang ke rumah sekretaris negara karena kecewa dengan Ning Kuei yang menyukai Mo Xiangsan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Malam Chang'an sepenuhnya diselimuti. Dalam kegelapan, salju putih menari perlahan dalam cahaya redup yang diliputi oleh lampu di menara kota kekaisaran. Itu adalah pemandangan yang sangat indah di bawah latar belakang dinding merah istana. Menjadi bagian parit paling terpencil, area ini diselimuti suasana yang sunyi. Bahkan ketika salju jatuh ke sungai, ia akan lenyap dengan tenang tanpa mengeluarkan suara. Keduanya sedang berjalan pada saat ini dan suara mereka menginjak salju yang halus sangat jelas terhadap lingkungan yang sunyi. Mo Xianshan menyapu rambutnya yang tergerai. Melihat salju yang melayang dan tembok merah, dia berkata dengan tenang, salju sangat jarang di kerajaan sungai besar, karena terletak di selatan. Membayangkan tanah yang jauh, yang seharusnya sangat musim semi sepanjang tahun, Ning Kuei berkata dengan penuh harapan, saya ingin mengunjunginya suatu hari. Kerajaan sungai hebat memiliki wilayah dan populasi kecil, itu adalah negara yang lemah. Yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa tetangganya di utara, kerajaan Jin Selatan, kuat, dan hubungan kedua negara bermusuhan. Namun terlepas dari semua kelemahan ini, ia tetap menjadi tempat yang damai dan rakyatnya telah hidup bahagia selama ratusan tahun. Apakah Anda tahu alasannya? Ning Kuei menggelengkan kepalanya. Melihat istana kekaisaran Tang, Mo Xianshan berkata dengan damai, itu karena Tang dan istana kekaisaran ini. Meskipun kedua negara sangat jauh satu sama lain, dan mereka bahkan tidak berdekatan, Tang dan kerajaan sungai besar selalu berteman. Tanglah yang telah melindungi negara saya. Meskipun Ning Kuei tidak mengerti mengapa dia mengemukakan topik ini, dia tahu betul bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jelas bagi kerajaan Jin Selatan dan kerajaan Sungai Besar bahwa jika kerajaan Jin Selatan memang menyerbu kerajaan Sungai Besar, para prajurit dan Raja Tang tidak akan tinggal diam. Setiap negara lain menganggap Tang terlalu ambisius dan suka berperang, hanya orang-orang di negara saya yang tidak berpikir begitu, karena bagi kita hanya ketika Tang ada, dapatkah dunia yang berbahaya aman bagi kita. Mo Xianshan berkata sambil tersenyum, dunia para pembudidaya tidak pernah terpisah dari dunia sekuler, karena hanya ketika kita kuat kita dapat memastikan bahwa Tang dan kerajaan sungai besar aman dan damai. Yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan kemampuan Anda sendiri, sehingga Tang bisa menjadi lebih kuat. Ning Kuei tidak mendapatkannya sampai saat ini. Dia tahu bahwa siang ini ketika mereka berada di jalan di luar Kementerian Ritus, dia merasakan keraguannya dan karena itu berusaha menghiburnya dengan menceritakan kepadanya kisah salju dan urusan dunia saat ini. Dia berkata sambil menggelengkan kepalanya, terima kasih atas kenyamananmu, tetapi sebenarnya, aku tidak sepenuhnya tersesat. Saya mengerti bahwa tidak cukup untuk menjaga perdamaian dunia hanya dengan menghindari perang. Tetapi saya tidak mengerti mengapa makhluk luhur seperti Biksu Guanhai masih dihantui perasaan ingin menang. Kenapa dia harus bertarung denganku? Ketika melihat tembok yang sangat tinggi, orang selalu ingin pergi ke sisi lain untuk melihat apa yang ada di sana. Dan ketika melihat gunung, mereka ingin menaklukkannya dan naik ke puncak untuk melihat pemandangan. Dia menunjuk ke dinding istana yang diselimuti kegelapan di seberang sungai, dan berkata, penggarap adalah orang normal. Mereka juga sangat penasaran. Tetapi perbedaannya adalah bahwa mereka juga sangat bangga dan kebanggaan mereka bahkan dapat meningkatkan perasaan penasaran itu. Kata-katanya mengingatkan Ning Kuei tentang perasaan yang dia miliki ketika dia mendengarkan Chen Pipi berbicara tentang orang-orang yang benar-benar kuat, malam ketika dia berhasil naik ke puncak gunung dan kegembiraan ketika dia melihat gunung di belakang laut. Awan, bagi para pembudidaya, perjalanan panjang budidaya mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Tetapi rasa hormat mereka terhadap tujuan ini memenuhi mereka dengan keinginan kuat untuk mengejar ketinggalan dengan orang lain atau bahkan untuk melampaui mereka. Masalahnya adalah mereka tidak tahu di mana menemukan biara Zixio atau kuil Xuan Kong, tetapi mereka melihat akademi dan secara alami menjadi gunung yang harus mereka panjat. Di salju yang menari, Ning Kuei dan Mo Xianshan berjalan di bawah payung hitam besar. Ketika pembicaraan tentang topik-topik akademi, dunia sekuler dan para penantang berakhir, mereka terdiam lama untuk melihat lapisan es tipis dan salju yang mencair di sungai. Hanya kaligrafi dan talisman Taoisme yang memicu pembicaraan sesekali di antara mereka. Petualangan yang mengancam jiwa di wilderness memunculkan pemahaman diam-diam di antara mereka, dan perasaan ini menjadi lebih kuat karena mereka bepergian bersama di Chang'an baru-baru ini. Ketika bahu mereka sedikit bersentuhan, ketika dia mencium aroma rambutnya, perasaan itu semakin dalam. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tahu persis apa yang diartikan setiap gerakan dan ekspresi masing-masing berdasarkan pada cinta kaligrafi dan karakter Fu yang sama, perasaan bahagia dan damai mulai tumbuh dalam hati mereka. Salju akhirnya berhenti ketika mereka berjalan ke sebuah jembatan di parit. Ning Kuei berhenti untuk menutup payung hitam besar.
Mo Shanshan terus berjalan beberapa langkah dan kemudian berbalik untuk menatapnya. Saat dia bergerak, rambut hitamnya yang tebal jatuh dari pundaknya. Gaunnya seputih salju yang jatuh, memukau di dinding merah. Ning Kuei menatap wajahnya yang cantik dengan hati-hati. Bibir merahnya ditekan erat dan matanya damai dan terkonsentrasi, yang membuatnya sedikit gugup. Mo Shanshan juga menatapnya, katanya, aku bilang aku menyukaimu di gerbang depan doktrin iblis. Ning Kuei mengingat kembali, lalu dia berkata dengan susah payah, aku ingat. Mo Shanshan mengangkat kepalanya, wajahnya yang bulat penuh dengan kebanggaan dan kepastian. Aku ingin kau menyukaiku. Ning Kuei menatap dinding merah di belakangnya. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang terlihat, dia mengalihkan pandangannya ke parit yang mengalir di bawah jembatan. Yang membuatnya kecewa, sungai itu juga tidak layak untuk dilihat, karena sama gelapnya dengan tinta, jadi dia harus menggerakkan matanya kembali ke wajahnya lagi. Akhirnya dia berkata dengan serius, itu tampak adil. Mo Shanshan menunduk untuk melihat ujung sepatunya dan berkata dengan lembut, dan apakah kamu menyukaiku? Ning Kuei melihat kembali ke dinding lagi. Kali ini, ia mendapati dinding sebagai latar belakang yang sangat indah, karena lebih tinggi dari penglihatannya dan karenanya mengambil sebagian besar area yang bisa dilihatnya. Hidup itu penuh dengan pertanyaan dan kecanduan. Mo Shanshan adalah adik kaligrafi dan Ning Kuei menemukan bahwa dia juga sebuah pertanyaan tersulit yang pernah dia temui dalam hidupnya. Karena itu, sebelum dia memastikan jawabannya, dia perlu berpikir dengan hati-hati dan memutarbalikkan kenangan masa lalu berkali-kali. Itu di tepi laut biru di mana dia bertemu dengannya. Pagi itu, dia pertama kali melihat ikat pinggang biru dan kemudian melihatnya duduk di pohon. Kemudian mereka memulai perjalanan bersama, dia ingat dingin dan bebas di matanya yang berkilau dan wajah mungilnya yang imut. Dia juga ingat bagaimana dia menunjukkan Half Divine Talisman dan bagaimana dia jatuh dari langit. Kemudian, mereka naik kereta dalam perjalanan kembali, membahas tentang kaligrafi dan talisman Taoisme. Setelah itu, mereka pergi ke istana dan kemudian ke padang gurun. Di perjalanan, mereka berjalan di salju dan berburu ikan bersama. Begitu berjalan melewati lembah yang dilapisi batu, dia ada di punggungnya dan membimbingnya. Dia ingat dia mengatakan kepadanya betapa dia menyukai kuda hitam dan kaligrafinya. Dan dia bilang dia suka dia di Gunung Tulang ketika dia sekarat. Perasaan dan pikiran yang dia miliki sebelumnya muncul kembali ketika gambar-gambar ini melewati pikirannya dengan cepat. Dia masih ragu akan banyak hal, tetapi dia sangat yakin akan satu hal. Dia merasa sangat malu sehingga dia memulai pembicaraan terlebih dahulu dan tidak ingin menunda satu detik lagi untuk memberitahu jawabannya. Dia menatapnya dan bulu matanya yang berkibar-kibar dan berkata dengan pasti, aku memang menyukaimu. Mo Shanshan merasakan tubuhnya menegang. Dia menghindari penglihatannya dan berjalan ke jembatan. Senyum pemalu muncul di wajahnya ketika dia melihat ke bawah ke sungai yang gelap. Pertarungan antara Ning Kuei dan Biksu Guanhai di Aula Kuil Taoisme Selatan tidak menarik perhatian dunia sekuler. Di mata orang normal, pembudidaya seperti dewa, yang baru saja terbang di langit dan tidak peduli tentang apapun. Ning Kuei berpikir seperti ini juga ketika dia bukan seorang kultivator. Dan ketika ada perkelahian antara yang disebut dewa, kecuali jika itu melukai minat mereka sendiri, orang normal tidak akan peduli dan sebenarnya, mereka bahkan tidak memiliki akses ke informasi. Tetapi untuk berbagai pihak di dunia kultivasi, dampak pertarungan ini sangat besar. Kegagalan Guanhai, murid terakhir dari penatua kuil Langke membuktikan lagi bahwa akademi adalah gunung tertinggi di dunia dan itu tidak dapat dibendung. Juga terdaftar Ning Kuei sebagai salah satu pembudidaya yang paling kuat. Biksu Guanhai tidak terkenal karena dia telah tinggal di gunung di belakang kuil Langke dalam beberapa tahun terakhir. Tapi dia kuat, dan bahkan aku tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Mengejutkan bahwa Ning Kuei harus memenangkan pertarungan dengannya. Tampaknya dia telah membuat kemajuan besar baru-baru ini, dan saya kira sekarang tidak ada seorang pun di Gunung Peach yang masih berpikir dia mengalahkan Long King 2 kali hanya secara kebetulan. Di kamar gelap Istana Ilahi West Hill, Ye Hongyu selesai membaca dokumen yang baru saja dia terima dan senyum melintas di wajahnya yang cantik. Dia tidak mengenakan gaun merahnya hari ini, tapi jubah Taoist yang sangat rendah hati. Salah satu bawahannya mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakannya dan berdebat dengan suara yang dalam, tentunya tidak ada yang bisa menyangkal peningkatan cepat Tuan ke-13. Tapi dia pasti mengalahkan pangeran hanya karena keberuntungan. Lagi pula, jika pangeran tidak menghadapi momen penting untuk menghancurkan dunia, bagaimana dia bisa kalah dari si pemfitnah itu? Ye Hongyu menatapnya dan berkata, pengkhianatan juga merupakan bagian dari pertempuran karena Anda tidak bisa mengharapkan musuh Anda adil dan jujur. Perkelahian selalu adil, begitu juga Hao Tian. Meskipun begitu Ning Kuei terkenal, dia menjadi murid di lantai 2 akademi dan terpilih menjadi penerus paman Yan Shi. Jadi Anda harus ingat, selalu ada sesuatu untuk Anda pelajari darinya. Bawahan itu tidak berani berdebat lebih lanjut, dia menundukkan kepalanya dan bergumam ya.
Tetapi begitu dia pergi keluar ruangan ke sebuah pohon di tepi tebing, dia mencibir, melihat ke arah pondok batu dan berbisik kepada teman-temannya. Selama perjalanan ke hutan belantara, aula ilahi menjadi sangat lemah. Pangeran Long King mungkin sudah mati sekarang, dan Grandmaster Yi ini berkelahi dengan seseorang yang begitu kuat sehingga dia jatuh ke dunia. Saya tidak berpikir itu mungkin baginya untuk memasuki keadaan takdir tahu lagi, tapi dia masih menggertak dan pura-pura percaya diri di depan kami. Apakah dia tidak tahu dia lucu dan menyedihkan? Memang benar bahwa selama perjalanan, Ye Hongyu terluka parah dan dia harus turun ke alam, sehingga dia dapat melarikan diri dari kematian ketika Lotus menyerangnya dengan praktek Tao Ti. Itu adalah cedera yang tidak dapat dipulihkan. Tapi dia masih menjadi adik Tao. Berada di bagian atas tahap Seetroug, bisikan-bisikan itu tidak bisa lepas dari telinganya. Tetapi dia tidak menjadi marah, dia merapikan jubahnya dan menutup matanya. Sebagai tempat suci bagi jutaan orang percaya di Haotian, Istana Ilahi Bukit Barat adalah tempat spiritual dan tempat yang rasional. Dan dari semua cabangnya, Departemen Kehakiman adalah tempat yang paling rasional. Selama perjalanan di Wilderness, Ye Hongyu melewati banyak tantangan, karena itu kekuatan kultivasinya hancur. Dan tampaknya siapapun yang rasional akan tahu bahwa masa depannya dibayangi. Itulah sebabnya bawahannya yang dulu menghormatinya sangat berani untuk berbicara buruk tentangnya sekarang, dan itulah sebabnya dia harus mengambilnya diam-diam. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa di gunung terpencil di selatan, ada kuil Tao yang sederhana. Prasasti di atas gerbang kuil memiliki namanya, Biara Zisho. Namun, tidak seperti Istana Ilahi West Hill, tempat ini tidak pernah peduli dengan dunia sekuler. Di Biara Zisho, 7 gubuk dibangun di sebelah danau, di mana 7 Tomes of Arcane disimpan. Tetapi gerobak, Ming, yang disimpan di gubuk keempat sebelum hilang, dan karena alasan itu, gubuk keempat menjadi sangat kumuh, dengan sedotan di atap layu dengan sedih. Sebaliknya, 6 gubuk lainnya sangat indah. Tampaknya sedotan di atap mereka terbuat dari emas, bersinar dan menakjubkan di bawah matahari. Di bangku kayu di gubuk pertama tergeletak sebuah klasik dengan sampul hitam, begitu berat dan tebal sehingga tampak hampir sama dengan batu darah hitam alami. Itu adalah buku RI. Kontras tajam dari sampul hitam dan halaman putih tampak sangat mengejutkan. Buku RI terbuka, atau lebih tepatnya, tidak pernah ditutup selama ribuan tahun. Halaman pertama benar-benar kosong, tanpa apa-apa di atasnya. Tetapi pada yang kedua ada beberapa kata yang tersebar, kata-kata yang paling jelas adalah nama Sagi of Sword, Liu Bai, dan di suatu tempat tidak jauh darinya pada baris yang sama, adalah nama lain, Jun Mo, dan kemudian Anda bisa melihat nama-nama seperti He Tang atau sesuatu yang lain di sekitarnya, dalam cara tertata. Angin bertiup, membalik halaman seolah-olah itu adalah tangan yang tak terlihat. Itu mengubah buku ke halaman baru. Halaman yang dipamerkan sekarang kosong juga seolah-olah tertutup salju murni. Tapi nama Ning Kuei muncul di sini lebih awal ketika dia naik ke puncak akademi dan memahami Taoisme jimat pada malam hujan, tetapi karena suatu alasan, itu menghilang kemudian. Angin bertiup di sekitar pilar di gubuk, segera mulai membalik halaman. Tapi kali ini membalik halaman dari belakang ke depan. Buku itu diputar dengan cepat, begitu cepat sehingga sulit untuk melihat karakter, tetapi kadang-kadang, beberapa nama jelas, seperti Liu Qingcheng. Tetapi sebagian besar waktu, hanya beberapa kata seperti Liu atau Hi yang bisa terlihat samar-samar. Angin masih membalik halaman, dan akhirnya, buku itu beralih ke halaman paling depan, tempat banyak nama ditulis. Karena namanya, halaman ini tampak seperti bagian dari tanaman dengan pola yang rumit dan indah. Nama Pangeran Long King ditulis di sudut halaman, namun, nama itu begitu ringan sehingga sepertinya namanya bisa tenggelam ke dalam halaman dan menghilang kapan saja. Di sudut lain, nama Tang Xiaotang ditulis dengan cara yang gatal. Nama Mo Shanshan mengambil bagian tengah halaman, ditulis dengan tenang dan lembut. Masih ada banyak nama lain, seperti Wang Jinglue atau Biksu Guanhai, membuat halaman itu sedikit berantakan. Tetapi di tepi atas buku, ada area kosong, dengan hanya satu nama di daerah itu adalah Ye Hongyu. 3 karakter itu terlihat sangat bangga dan kesepian. Mereka dalam warna yang sangat kaya dan gelap, sehingga seolah-olah itu bisa terbang keluar dari kertas dan pergi bersama angin, terutama goresan di bagian atas karakter, yang diperpanjang dari kertas dan menempel ke halaman di depannya, seperti pedang yang tajam. Sementara di sudut di kanan bawah, nama Ning Kuei bisa dilihat jika Anda perhatikan dengan seksama karena itu sangat tidak signifikan. Pagi ini, Mo Shanshan dan Ning Kuei berada di bagian selatan Chang'an. Di padang rumput di luar akademi, Mo Shanshan berkata dengan lembut kepada Ning Kuei, "Aku akan menulis kepadamu setelah aku kembali ke negara saya. Tapi aku masih tidak bisa menulis namamu dengan baik setelah mencoba berkali-kali." Melihat bulu matanya yang berkilau di cahaya pagi, Ning Kuei berkata, "Kamu tidak pergi sekarang, mengapa kamu mengatakannya seperti kamu meninggalkan aku selamanya? Kami pasti akan saling menulis surat,
tetapi saya juga berpikir mungkin saya bisa menunggu setelah kepala sekolah akademi kembali dan kemudian mengunjungi Anda bersama Sang-Sang. Mo Xianshan menatap sepatunya, berpikir bahwa mungkin Ning Kuei tidak pernah memperhatikan cara bicaranya. Tapi dia tidak bisa mengubahnya, kan? Mereka berjalan di padang rumput. Ning Kuei membimbing Mo Xianshan di sekitar akademi. Setelah itu, mereka berjalan melewati tanah basah, perpustakaan tua, dan kabut tebal dan tiba di tebing. Sama seperti Ning Kuei ketika dia datang ke belakang gunung akademi untuk pertama kalinya, Mo Xianshan juga sangat terkesan dengan pemandangan indah di tebing, danau yang damai dan air terjun yang tergantung di kejauhan. Dia menatap pemandangan ini, dan berkata, ini adalah akademi asli. Ning Kuei menjawab, jika Anda menyebut lantai 2 akademi sebagai akademi nyata, maka ya. Mo Xianshan berkata dengan lembut, bagi para pembudidaya, tempat suci, yaitu tempat yang tidak diketahui, tidak dapat ditemukan, karena berada di luar dunia sekuler. Meskipun tempat suci lain, akademi ada di dunia sekuler, berapa banyak orang yang benar-benar bisa datang ke sini dan melihatnya? Setelah bertemu denganmu, pertama-tama aku pergi ke gerbang depan doktrin iblis, lalu ke belakang gunung. Betapa beruntungnya saya! Berdiri di sebelahnya, Ning Kuei juga menikmati pemandangan yang indah. Pada saat ini, kata-katanya membuatnya bangga dan senang. Dia berkata, kamu bersamaku sekarang, dan masih ada banyak hal beruntung menunggumu. Dia hanya mengatakannya tanpa banyak berpikir, tapi itu benar-benar enak didengar. Jika mereka tetap bersama selamanya, maka mereka akan mengalami lebih banyak hal bersama. Mo Xianshan belum terbiasa dengan kata-kata manis seperti itu, dia menundukkan kepalanya dan merasa sedikit malu. Ning Kuei selalu tak tahu malu, dia tidak merasa malu sama sekali. Dia menuntunnya ke danau dan berkata, aku akan memperkenalkanmu pada saudari ketujuh saya, karena selain dia, saudara-saudara lain semua menikmati bermain petak umpet, sulit untuk menemukan mereka. Mo Xianshan sedikit gugup karena dia akan bertemu orang-orang terdekatnya di akademi. Sementara dia berjalan setelah dia di jalur gunung, dia bertanya dengan lembut, apakah kamu boleh membiarkan orang di luar akademi datang ke sini? Sebagai seorang pria, jawaban terbaik saat ini adalah mengatakan, tetapi Anda bukan seseorang di luar, Anda bersama saya. Ning Kuei tidak akan terlalu malu untuk mengatakan kata-kata semacam ini, tapi dia belum pernah menjalin hubungan, jadi dia tidak menyadari jawaban ini sama sekali. Melihat bahwa dia khawatir, dia berkata dengan jujur, karena kamu dan kakak laki-laki tertua adalah saudara lelaki dan perempuan, semuanya baik-baik saja. Dan dia telah mengatakan kepada saya untuk mengajak Anda berkeliling, jika tidak, saya tidak akan mengajak Anda masuk hari ini. Kemudian mereka mengobrol dengan saudari ketujuh ketika melewati danau dan pergi mengunjungi saudara keempat dan keenam di bengkel di dekat sungai. Kakak keenam, yang dulu bertelanjang dada, kaget ketika melihat Ning Kuei datang dengan seorang gadis cantik. Dia mengenakan mantel dengan kecepatan lebih cepat daripada dia yang mengayunkan palu. Tetapi saudara keempat masih berkonsentrasi pada deduksi, seolah-olah dia tidak melihat mereka sama sekali. Suhu di bengkel sangat tinggi dan ruangan itu penuh uap. Menimbang bahwa Xianshan adalah seorang gadis setelah semua, Ning Kuei pikir dia hanya akan mengobrol dengan mereka kemudian pergi segera. Tetapi ketika Xianshan melihat kakak keempat memotong, dia tidak ingin pergi, sebaliknya, dia berjongkok di sebelahnya dan mulai mempelajari garis-garis jimat di atas meja pasir dengan hati-hati, wajahnya menjadi sangat serius. Ning Kuei merasa terkejut, dia juga berjalan ke jendela untuk mempelajari meja pasir. Setelah beberapa saat, kakak keempat menatap dan melirik gadis itu, dia berkata tanpa ekspresi, kamu tahu jimat? Bertanya adik kaligrafi apakah dia tahu jimat itu seperti bertanya apakah seorang tukang daging tahu cara membunuh babi, atau apakah seorang pemburu berani berjalan di gunung. Ning Kuei tahu bahwa saudara keempat tidak bersungguh-sungguh, tetapi khawatir bahwa Xianshan akan merasa terhina, dia berkata, saudara senior, dia adalah pecinta kaligrafi. Oh, jadi kamu adalah pecinta kaligrafi, katanya, tapi apakah kamu mengerti jimat? Ning Kuei tidak tahu harus berkata apa. Di antara ketiga adik, Mo Xianshan terkenal karena baik dan elegan. Pada saat ini, dia tidak menjadi marah sama sekali, tetapi dia merasa sedikit bingung. Menatap Ning Kuei, dia ingat jawabannya untuk pertanyaan yang sama di Wilderness, dan berkata sambil tersenyum, aku tahu sedikit. Saudara keempat menunjuk ke Ning Kuei dan berkata, bagaimana level Anda dibandingkan dengan dia? Tanpa berpikir panjang, dia langsung berkata, aku jauh lebih baik daripada dia. Ning Kuei merasa sedikit sedih, tidak tahu harus berkata apa. Saudara keempat mengangguk puas, kalau begitu, Anda pasti memenuhi syarat untuk menyaksikan saya dikurangi. Melihat garis jimat bergerak perlahan, dia bertanya dengan ragu, apakah itu benar-benar deduksi? Mo Xianshan berkata dengan terkejut, tapi tuanku mengatakan pengurangan world plight telah hilang bertahun-tahun. Saudara keempat menggelengkan kepalanya dan berkata,
itu hilang pada periode Kayuan Tang, tetapi sekitar 40 tahun kemudian, Master ketujuh dari Taman Tinta Hitam, Tuan Ying, menganalisis 6 tahun dengan seorang pria bijak dari akademi dan didirikan kembali aturan deduksi, dan kemudian mereka menghabiskan seluruh hidup membangun kembali lempeng dunia. Kenapa tuanmu, penerus Master Ying tidak tahu ini? Mo Shanshan melihat meja bernyanyi yang tampaknya normal dengan sangat terkejut. Ada dua garis paralel yang entah bagaimana tampaknya saling mengganggu. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda menyimpulkan jumlah garis yang ada pada saat awal ketika ki primordial mulai mengganggu jimat yang masih? Kakak keempat tidak berharap bahwa gadis ini bisa tahu apa yang dia lakukan pada satu pandangan. Ekspresinya berubah sedikit dan berkata dengan penuh minat, apakah Anda juga tahu sesuatu tentang itu? Melihat meja pasir dengan berkonsentrasi, dia berkata, aku belajar sedikit tentang itu, tapi aku tidak pernah berpikir kamu bisa mengurangi tanpa mengandalkan apapun. Kakak keempat sangat menyukai konsentrasi Mo Shanshan. Lalu dia berbalik ke Ning Kuei dan berkata dengan ketidakpuasan, cepatlah untuk memindahkan kursi ke sini, kamu tidak ingin Shanshan terus berjongkok seperti itu, kan? Ning Kuei merasa sangat bersalah, dia pergi untuk memindahkan kursi tanpa mengatakan apa-apa. Mo Shanshan duduk di kursi tanpa berterima kasih padanya atau menatapnya. Dia terus mempelajari meja pasir dengan hati-hati dan sesekali berbicara dengan saudara keempat. Memang benar bahwa Ning Kuei sangat berbakat dalam Taoisme talisman, tetapi dia tidak berkonsentrasi pada kultivasi seperti saudara keempat atau Mo Shanshan. Selain itu, karena perbedaan besar di negara bagian mereka, dia tidak bisa mengerti sepatah kata pun dari percakapan mereka. Jadi dia menghabiskan waktu sambil berdiri di samping jendela dan merasa sangat bosan, kemudian dia pergi diam-diam ketika menyadari bahwa tidak ada yang mau berbicara dengannya sama sekali. Dia meninggalkan bengkel dan pergi ke sungai untuk mencuci wajahnya. Air dingin menyegarkannya dan menghilangkan rasa pusing suhu tinggi dan uap membuatnya. Kemudian dia duduk di tepi sungai, menyaksikan roda air besar berputar perlahan dan mulai berpikir. Dia tidak merasa sedih karena dia dilupakan oleh kedua orang itu. Hal itu terjadi 2 hari lalu yang membuat otaknya sibuk. Dia ingin tahu bagaimana keadaan setelah dia mengatakan dia menyukainya pada malam itu. Tampaknya Mo Shanshan memperlakukannya dengan cara yang sama seperti biasanya, normal dan sopan. Apakah itu berarti dia harus mengambil waktu dan tidak terburu-buru? Dia juga mendapat firasat aneh bahwa dia melupakan sesuatu yang sangat penting. Tetapi apa itu? Aku dengar kamu membawa adik kaligrafi ke akademi. Ning Kuei dikejutkan oleh suara yang terdengar di belakangnya. Dia berbalik dan menemukan Chen Pipi berjalan ke arahnya sambil mengatakan sesuatu yang tangannya tersembunyi di balik tubuhnya. Ning Kuei mengerutkan keningnya karena dia tahu apa yang akan dilakukan Chen Pipi setelah dia tahu Mo Shanshan ada di sini. Setelah semua, dia mengenalnya terlalu baik. Dia tahu bahwa Chen Pipi akan banyak menggodanya, daripada menjadi begitu serius. Karena itu, dia berkata, berhentilah berpikir untuk menggunakan benda ini untuk menggodaku. Saya hanya mengikuti perintah kakak sulung. Berdiri di sebelah sungai, Chen Pipi tampak entah bagaimana besar dan tinggi, meskipun begitu dia agak gemuk. Dengan tangannya masih bersembunyi di belakang, dia berkata perlahan, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Ning Kuei bertanya dengan ekspresi terkejut, memikirkan apa? Chen Pipi meliriknya dan berkata dengan ekspresi serius, pikirkan apakah kamu benar-benar ingin bersama dengan Mo Shanshan. Ning Kuei berkata dengan menghina, jangan mencoba menghentikan orang lain untuk menjalin hubungan hanya karena kamu terlalu keras diganggu oleh Ye Hongyu sebelumnya dan kehilangan semua kepercayaan pada gadis. Itu terlalu menyedihkan. Pada saat Chen Pipi hendak mengatakan sesuatu, Ning Kuei mencondongkan tubuhnya tiba-tiba dan melihat tangannya yang tersembunyi. Dia terkejut ketika dia melihat 2 tangan yang benar-benar merah dan bengkak. Dia menarik napas dan melompat berdiri. Apa yang terjadi? Tanya Ning Kuei dengan prihatin. Chen Pipi memandangi rumput dan bunga-bunga di seberang sungai dan berkata dengan nada menyakitkan, saya berbicara buruk tentang saudara kedua kepada kakak sulung pada hari kalian berdua kembali ke kota. Ning Kuei mengangguk dan kemudian bertanya, lalu? Chen Pipi menghela nafas ketika mengangkat tangannya yang bengkak, itulah akhirnya. Melihat tangannya yang terluka parah, Ning Kuei tidak bisa membantu tetapi sedikit menggigil. Dia berkata dengan ragu, apakah itu saudara kedua? Chen Pipi mengangguk. Ning Kuei berkata dengan sangat marah, bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Bagaimana dia bisa mengalahkanmu tanpa alasan? Chen Pipi memandang Ning Kuei dan berkata dengan mata basah, adik bungsu, saya akhirnya yakin bahwa Anda adalah pria yang baik. Anda berani menyalahkan saudara kedua hanya untuk saya. Tapi itu bukan tanpa alasan, kakak kedua memukuliku saat aku melanggar aturan akademi. Aku juga sudah belajar aturannya, tidak ada aturan melarang orang lain bicara buruk. Berbohong itu dilarang. Kau berbohong di toko kuas tua. Tidak persis, aku hanya melebih-lebihkan cara saudara ke-11 makan bunga. Sejauh mana Anda melebih-lebihkan itu? Aku mengatakan bahwa dia memakan semua bunga,
tetapi dia sebenarnya hanya memakan yang lezat. Ning Kuei berkata luar biasa. Dan kakak kedua menghukummu hanya karena itu. Chen Pipi berkata dengan suara sedih, saudara kedua adalah pria terhormat, dia mengikuti aturan dengan ketat. Ning Kuei berseru, tapi itu semua omong kosong bagiku. Chen Pipi berkata dengan serius, kamu harus ingat, apa yang dikatakan saudara kedua adalah peraturan dan dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk membuat peraturan selama kepala sekolah akademi dan kakak sulung tidak setuju dengan dia. Ning Kuei mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia ingat aturan itu dengan tegas dan menepuk bahu Chen Pipi sebagai penghiburan. Dia menyadari bagian belakang gunung akademi juga bukan tempat yang aman. Dalam hal ini, tidak terlalu buruk untuk dikirim menderita di dunia sekuler. Pada saat ini, Chen Pipi menjadi kaku dan melepaskan diri dari tangan Ning Kuei. Dia melarikan diri di sepanjang aliran menuju bagian belakang gunung. Tubuhnya montok seperti daun, terbang 10 kaki pada 1 detik. Lalu dia menghilang ke hutan dan kehilangan jejak. Melihatnya menghilang di kayu, Ning Kuei kagum pada kemampuan budidaya keajaiban muda. Walaupun dia bukan tipe atletis, dia bisa menggunakan ki langit dan bumi untuk bergerak sangat cepat. Aku dengar kamu membawa adik kaligrafi ke akademi. Suara lain terdengar di belakangnya. Meskipun kali ini mengajukan pertanyaan yang sama, Ning Kuei bereaksi sangat berbeda. Tubuhnya menegang, lalu dia berbalik dengan cepat dan membungkuk. Kakak kedua, aku mengikuti apa yang dikatakan kakak sulung, pada saat yang sama, aku juga ingin mengajaknya berkeliling. Saudara kedua mengangguk. Ning Kuei menegakkan tubuh. Dia menahan diri untuk tidak melihat mahkota kuno di kepala saudara kedua, keringatnya membasahi punggungnya. Dia menyadari bahwa kalimat terakhirnya menyelamatkan dirinya dari hukuman oleh saudara kedua karena tanpa kalimat terakhir, saudara kedua akan berpikir bahwa dia pikir saudara sulung lebih kuat daripada dia dan menggunakan aturan akademi untuk menghukumnya. Ekspresi saudara kedua agak aneh ketika dia memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Ning Kuei, apakah Anda tahu mengapa kakak senior ingin memiliki adik kaligrafi sebagai saudara perempuannya yang disumpah? Pertanyaan ini sulit dijawab, karena Ning Kuei juga tidak jelas tentang apa yang membuat kakak tertua menyetujuinya dalam perjalanan kembali ke akademi. Mo Shanshan tentu saja adalah gadis yang cantik, dia pantas mendapatkan apresiasi dari semua orang. Tetapi mengingat bahwa bagian belakang gunung akademi bukanlah tempat yang normal, dan kakak sulung bukanlah orang normal, semua ini tampak sedikit aneh. Itu rumit. Saudara kedua berjalan ke sungai, memandang sekelilingnya dan berkata, kamu melakukannya dengan baik dalam perang di kuil gerbang selatan. Dipuji oleh saudara senior untuk kedua kalinya, Ning Kuei tersenyum bangga. Kemudian dia teringat roh tanpa batas yang dia pikir setelah perang, dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, ketika saya mendaki gunung, saya melihat kalimat, seorang pria yang jujur tidak memiliki batas, di luar pintu kayu, tetapi apa yang dilakukan Pangeran Longqing lihat. Dia melihat, orang yang jujur tidak bersaing dengan orang lain. Melihat dia, saudara kedua berkata, guru pernah berkata, seorang pria berintegritas seharusnya tidak bersaing. Jika demikian dia akan ditembak mati. Tapi dia masih sangat ingin mengalahkanmu, jadi kurasa dia pantas ditembak olehmu. Mendengar apa yang dia katakan, Ning Kuei terkejut dan kagum pada bagaimana kepala sekolah akademi memprediksi masa depan dengan begitu akurat. Kata-kata yang ditinggalkannya pada prasasti keluar dari pintu kayu sudah mengisyaratkan apa yang akan terjadi hari itu. Saudara kedua masih memikirkan masalah rumitnya. Dia memperhatikan ekspresi mengagumkan di wajah Ning Kuei dan berkata dengan semangat, Anda harus bekerja keras sepanjang hidup untuk mencapai tingkat master. Ning Kuei mengangguk tanpa sadar. Kakak senior melanjutkan, guru tidak pernah menikah sehingga dia dapat berkonsentrasi pada kultivasi. Itu sama untuk Anda, lebih baik tidak memikirkan pernikahan jika Anda ingin menjadi sekuat dia. Ning Kuei berkata dengan mengejutkan, untuk sementara, saudara kedua berkata dengan serius, lebih baik tidak menikah. Ning Kuei sangat terkejut mati sekarang sehingga dia lupa betapa berbahayanya berdebat dengan saudara kedua. Dia melambaikan tangannya dan berseru, itu tidak mungkin. Jika aku masih lajang seumur hidup maka aku akan menjadi seseorang yang sesedih guruku. Mo Shanshan dan Ning Kuei meninggalkan bagian belakang gunung saat senja. Pada saat itu, semua orang yang tinggal di belakang gunung berkumpul bersama di halaman saudara kedua dekat air terjun untuk pertemuan yang sangat penting. Semua orang hadir. Semua orang kecuali cendekiawan datang ke sana, menemukan tempat dan duduk. Untuk pertemuan ini, mereka semua, tidak peduli mereka yang berlatih seruling bambu vertikal atau alat musik dawai atau mereka yang berada di tengah permainan catur, menghentikan apa yang mereka lakukan. Biasanya mereka tidak akan begitu taat. Bahkan saudara kedua kadang-kadang tidak dapat menemukan mereka ketika mereka bersembunyi darinya. Tetapi hari ini berbeda karena kakak sulung kembali. Selama kakak sulung berada di akademi, selalu mudah untuk menemukan orang-orang ini, tidak peduli mereka berpura-pura menjadi batu, tupai, bunga atau rumput di hutan. Tidak ada berita baru-baru ini di akademi.
Fakta bahwa Ning Kuei memasuki dunia sekuler dan mengalahkan Biksu Guan Hai, penerus penatua Kui Langke, gagal menarik perhatian mereka. Seperti dalam pikiran mereka, saudara muda mereka sendiri tidak akan pernah kalah dari siapapun. Meskipun dalam hal kondisi kultivasi, dia jauh dari diri mereka sendiri. Bei Gongwei yang memegang bahu kakak sulung dan berkata dengan getir, "Kakak sulung tersayang, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong bisakah Anda mempersingkat pertemuan ini? Saya berada pada titik kunci untuk menyusun musik saya." Saudara kelima berkata dengan tidak sabar, "Kami sudah mengadakan pesta penyambutan ketika Anda kembali. Apa kali ini? Saya akan skakmat." Saudara kedelapan, "Saya tidak bisa memberinya alasan untuk berbuat curang." Saudara kedelapan mencibir dan berkata, "Saya pikir kebenarannya adalah Anda akan kalah. Kenapa kita tidak melanjutkan saja permainannya?" Halaman itu penuh kebisingan. Melihat kerumunan yang berisik, kakak sulung berkata tanpa daya, jangan khawatir. Bikin santai aja." Pada saat ini, sebuah tangan bertepuk tangan di atas meja. Tepuk. Ruangan menjadi sunyi senyap. Saudara kedua melirik kerumunan dengan dingin, dan kepala semua orang menunduk. Kakak sulung mengerutkan kening dan berkata, "Junmo, jangan marah." Saudara kedua berdiri dengan cepat dan berkata dengan hormat, "Kakak senior saya yang jahat. Itu adalah rantai biologis di gunung belakang." Saudara kedua dapat mencegah semua saudara dan saudari muda yang sama sekali tidak takut dengan saudara sulung. Tetapi ketika menghadapi kakak sulung, dia menjadi sangat taat. Chen Pipi meniup tangannya yang bengkak. Melihat kakak kedua yang patuh, dia tersenyum, berpikir bahwa kakak kedua itu seperti keset. Tetapi dengan saudara kedua mengawasi mereka dengan mata dingin, tidak ada yang berani pergi atau berbicara lagi. Ruangan itu begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara kecil yang dibuat oleh pena yang bergerak di selembar kertas. Itu adalah suster ketiga, Profesor Yulian, yang sedang menulis small regular script gaya hairpin dengan penuh perhatian seolah-olah semua ini bukan urusannya. "Aku mengumpulkanmu hari ini karena sesuatu telah terjadi baru-baru ini," kata kakak sulung, "sejak saudara termuda memasuki dunia manusia, ada spekulasi. Banyak pejabat di pengadilan kekaisaran mencoba untuk melihat apakah dia bisa menyetujui pernikahan yang dirancang. Bahkan Yang Mulia mengirim orang ke akademi 2 hari yang lalu dan mengungkapkan harapan yang sama, dan dia bertanya tentang pendapat kami." Chen Pipi bertanya dengan heran, "Pernikahan macam apa itu? Pasangan yang sempurna? Atau menikah?" Kakak sulung menjelaskan kepadanya dengan serius, kakak bungsu adalah laki-laki, baginya, itu tidak menikah. Tapi tetap saja, saya pikir idenya tidak menarik, baik tuan maupun saudara bungsu sendiri tidak akan menyukainya. Penggarap harus hidup dengan penggarap, bukan seorang gadis dari keluarga kekaisaran. Selain itu benar-benar terserah pada dirinya sendiri. Dia mengatakan pada akhirnya, pecandu kaligrafi datang ke sini hari ini dan Anda telah bertemu dengannya. Apa yang kamu pikirkan tentang gadis ini? Saya pribadi sangat menyukainya dan saya ingin melihatnya menikahi adik bungsu. Mereka akan sama baiknya dengan suara instrumen senar dan seruling. Tapi jangan putuskan pendapatmu berdasarkan hubungan antara aku dan dia. Kata-katanya membuat orang banyak berdiskusi dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak mengerti mengapa pernikahan saudara bungsu mendapat begitu banyak perhatian dari kakak sulung, dan dia bahkan berkonsultasi dengan mereka. Hanya suster ketujuh yang memperhatikan bahwa saudara kedua terlihat tidak bahagia setelah mendengar kata-kata itu. Seolah membuat catatan kaki untuk kata-kata saudara sulung, saudara ke-10 Simen Buhuo menyentuh senar instrumennya dan saudara ke-9 Bei Gongwei yang mengetuk serulingnya. Ketika mereka melakukannya, musik indah melompat dari instrumen dan melayang di ruangan. Ketika nada suara mulai, orang-orang juga mulai berdiskusi dengan panas. Ning Kuei cukup dekat dengan Putri Jenderal Yun Hui, Miss itu, dan jika pengadilan kekaisaran ingin mengatur pernikahan untuknya, saya pikir pengantin wanita harus menjadi dia. Pada saat yang sama, kanselir tua menghargai kaligrafi Ning Kuei, jadi mungkin pengantin wanita bisa menjadi Jin Wucai. Tetapi jika kita mengingat apa yang terjadi di masa lalu, Putri Liu benar-benar sering menghubunginya, dan bahkan sekarang mereka masih memiliki hubungan dekat. Tapi kupikir pernikahan yang diatur itu menjijikan. Itu bisa disebut perkawinan sekutu, tapi entah bagaimana aku merasa seperti kita menjual saudara bungsu ke rumah lengan merah, kecuali bahwa di rumah-rumah pejabat itu tidak ada Nyonya Jian. Tidak seperti itu, kupikir kakak sulung hanya ingin memutuskan pernikahan dengan kakak bungsu sebelum istana memaksanya untuk menerima pernikahan yang diatur sehingga kita bisa menolak perintah dari Yang Mulia tanpa bersikap terlalu kasar. Ngomong-ngomong, kami sudah bertahun-tahun tidak menikah, sekarang saatnya untuk menikah. Tapi aku tidak tahu apakah adik kaligrafi itu bagus, aku tidak melihatnya hari ini. Adik bungsu kami adalah seorang yatim piatu, kami harus memikirkannya dengan cermat. Karena dia berasal dari kerajaan Sungai Besar, dia seharusnya tinggal di Kementerian Ritus. Haruskah kita pergi ke kota bersama-sama dan melihat gadis itu untuknya besok? Coba lihat, dia seorang gadis, bukan barang antik.
Dan saya perlu mengingatkan Anda, saudara kelima, dia adalah penerus Master Kaligrapher. Saya khawatir dia mungkin berada pada level yang sama dengan Anda dalam kultivasi. Jika kalian berdua bertarung, kamu mungkin akan kalah, karena kamu telah sibuk bermain catur tahun ini dan kultivasi yang terabaikan. Jika kamu membuatnya marah, dia bahkan mungkin membunuhmu di kota Chang'an. Kakak sulung menggelengkan kepalanya berkali-kali ketika dia mendengarkan kata-kata konyol yang dikatakan orang-orang bodoh ini. Suster ketujuh menyapu cangkang kacang di tanah ke sebuah pengki kecil dan memandang kakak sulung. Dia berkata sambil tersenyum, saya suka gadis itu. Dia memiliki wajah bulat dan lembut. Jika mereka menikah, saya akan mendapat kesempatan untuk mencubit wajahnya setiap hari, itu akan menyenangkan. Kata-katanya mengingatkan Chen Pipi tentang penyiksaan yang dideritanya selama bertahun-tahun ketika dia mencubit wajahnya, tanpa sadar dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya. Tapi dia lupa tangannya terluka dan sangat sakit sehingga alisnya menyatu. Sambil memegang secangkir teh di tangannya, saudara keenam berkata dengan jujur, sangat jarang bagi seorang gadis untuk tinggal di bengkel panas untuk waktu yang lama. Berdasarkan ini, saya pikir dia baik. Saudara keempat mengangguk, adalah baik untuk memiliki seseorang yang benar-benar memahami jimat. Sambil bertukar pandang, Beigong Weiyang dan Simen Buhuo meletakkan instrumen mereka dan berkata dengan paduan suara, sangat menyenangkan bahwa semua orang menyukainya. Karena kamu pikir dia baik, kami juga akan berpikir begitu. Rumor tentang dia dan Mo Shanshan telah menyebar di kota sejak mereka kembali dari wilderness. Dan orang-orang di belakang gunung juga tahu itu. Itu akan menjadi pertandingan yang sempurna karena mereka sangat menyukai satu sama lain dan ketika kakak sulung mengusulkannya semua orang yang melihatnya menyukainya. Sepertinya pernikahan saudara bungsu di belakang gunung akan diputuskan sekarang. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di dalam ruangan. Itu tidak baik. Suster ketujuh sedikit mengernyit. Semua orang memandang kakak kedua dengan terkejut karena benar-benar tidak terduga bahwa dia harus menentang kakak sulung. Bagaimanapun, dia sangat menghormati kakak sulung dan dia melakukan apapun yang dia katakan tanpa ragu-ragu. Suster ketujuh berkata dengan sinis, apa yang Anda ketahui tentang percintaan? Saudara kedua tidak memiliki ekspresi, dia menundukkan kepalanya dan menatap bayangannya. Kakak sulung menatapnya dan bertanya dengan lembut, apa yang tidak baik tentang dia? Aku tidak mengatakan bahwa dia tidak baik. Setelah terdiam lama, saudara kedua berkata, aku hanya berpikir jika dia harus menikah, ada gadis yang lebih baik. Kakak sulung menatapnya dan bertanya, lalu siapa itu? Saudara kedua mengangkat kepalanya perlahan dan menatap matanya. Dia berkata perlahan dan tegas, Sangsang. Ada banyak bruder senior yang tidak tahu siapa Sangsang. Mereka menyadari bahwa gadis itu lebih baik daripada adik kaligrafi di mata kakak kedua, sebenarnya adalah hamba perempuan Ning Kuei setelah mereka bertanya kepada Chen Pipi. Saudara keempat berkata, di akademi, kami tidak pernah menilai orang berdasarkan identitas mereka. Tapi itu ilegal jika seseorang menikahi pelayan perempuannya menurut hukum Kekaisaran Tang. Itu masalah. Saudara kedua berkata, tanpa ekspresi, itu tidak masalah. Kami hanya perlu pengusirannya dari Tang Empire. Kakak keempat meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Kakak sulung menatap matanya dalam diam untuk sementara waktu, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, saya bersikeras pada pendapat saya. Saudara kedua menoleh ke belakang dan berkata dengan tenang dan tegas, saya juga menuntut pendapat saya. Sebagian besar saudara dan saudari muda setuju dengan pendapat saya, kata kakak sulung. Saudara kedua berkata tanpa ekspresi, kamu bilang kita seharusnya tidak mempertimbangkan hal ini berdasarkan hubunganmu dengan Mo Shanshan, tapi itu adalah fakta dan tidak ada yang bisa mengabaikannya. Jadi pendapat mereka tidak ada artinya. Kakak sulung berkata dengan tenang, baiklah, pendapat mereka tidak harus dipertimbangkan. Tapi bagaimana dengan milik saya? Aku tidak tahu mengapa kamu berpikir Mo Shanshan adalah gadis yang sempurna untuk adik bungsu, kata saudara kedua, menatap matanya, tapi aku ingin tahu alasan mengapa kamu ingin mengambilnya sebagai saudara perempuan sumpahmu di hutan belantara. Apakah Anda sudah mulai bersiap untuk hari ini pada waktu itu? Kakak sulung tertawa dan berkata, aku hanya berpikir dia benar-benar baik dan mereka akan menjadi pasangan yang baik, itu saja. Saudara kedua tidak tertawa, tapi mengapa Sangsang dan Ning Kuei tidak cocok? Kakak sulung menatapnya sebentar dan berkata dengan penuh pertimbangan, menurutmu mengapa Sangsang lebih baik? Saudara kedua berdiri dan berjalan ke jendela. Melihat bintang-bintang yang tergantung di atas air terjun, dia berkata, pada hari ketika Yan Shi dan Wei Guangming meninggal pada saat yang sama, saya dan Pipi memanjat gunung setelah perkelahian dan melihatnya berlutut di tanah dan mengumpulkan abu mereka. Saya tahu dia baik dan saya juga tahu bahwa dia dan Ning Kuei akan bersama. Ruangan itu begitu sunyi sehingga bahkan suara pena sikat yang bergerak ke kertas terdengar. Suara gugup Chen Pipi memecah keheningan. Dia berkata, saya juga berpikir Sangsang cukup bagus.
Kakak sulung tersenyum dengan ekspresi campur aduk, dia menatap Chen Pipi dan berkata, lalu mengapa menurutmu dia baik? Setelah berpikir sebentar, Chen Pipi menjawab, saya tidak bisa menyebutkan alasan tertentu, tapi dia baik dalam segala hal. Kakak sulung sedikit terkejut mendengar jawaban ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagus dalam segala hal. Saudara sulung, tentu saja, adalah kepala bagian belakang gunung, dia begitu baik dan lembut sehingga semua saudara dan saudari muda menyukainya dan tidak pernah takut kepadanya. Mereka selalu mengikuti apa yang dia katakan. Tetapi saudara kedua memerintah bagian belakang gunung dengan baik, dia bertanggung jawab atas segalanya dan semua saudara dan saudari muda tidak berani menentang pendapatnya. Biasanya, mudah untuk membuat keputusan ketika mendiskusikan berbagai hal. Semua orang akan setuju dengan saudara kedua, dan saudara kedua akan setuju dengan saudara sulung. Situasi seperti hari ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Aku pikir apa yang dikatakan saudara kedua masuk akal, meskipun aku tidak tahu apa artinya mengumpulkan abu. Apakah kamu mengatakan bahwa saudara sulung itu salah? Tidak. Keduanya benar. Akulah yang belum memiliki pikiran yang jernih, dan karena itu pandanganku jelas tidak sebagus dan seinci pandangan mereka. Jadi, saya hanya akan mengikuti petunjuk mereka dan setuju dengan mereka. Gadis manapun yang mereka anggap cocok pasti akan menjadi yang paling cocok. Sebuah percakapan lucu yang dengan sengaja diucapkan tidak memecah kebekuan. Sebaliknya, itu membuat situasi canggung semakin buruk dan ruangan kembali menjadi sunyi. Melihat kakak kedua dengan serius, kakak sulung berkata, adik, Anda tidak mengerti banyak hal. Saudara kedua menoleh ke belakang dan berkata, tidak, saya tidak. Saya tidak tahu mengapa Anda menentang Sangsang, apakah itu karena dia adalah penerus Imam Agung Ilahi Cahaya atau ada beberapa alasan lain? Anda tidak pernah ingin dia bersama dengan saudara bungsu, tetapi apakah Anda tahu bahwa itu tidak adil baginya? Setelah lama terdiam, kakak sulung berkata dengan tenang, saya tidak menentangnya sama sekali. Tetapi saya akui bahwa saya tidak ingin adik bungsu bersama dengannya. Saudara kedua menatap matanya dan bertanya, mengapa? Kakak sulung berkata, saya tidak punya alasan, itu hanya berdasarkan perasaan saya. Saudara kedua berkata, saudara senior, saya selalu percaya bahwa semuanya memiliki alasan. Kakak sulung memandangnya dan berkata, kamu tidak perlu tahu alasannya. Tuan kita tahu. Saudara kedua berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak menunggu sampai dia kembali? Kakak sulung berkata, karena istana sudah mengirim pesan mengatur pernikahan untuknya. Saudara kedua berkata dengan dingin, tapi tidak ada yang akan berani melakukannya jika kita tidak setuju. Kakak sulung sedikit mengerutkan kening. Saudara kedua berkata, sudah 10 tahun sejak saya melihat Anda cemberut. Kenapa kamu mengerutkan kening? Karena Anda juga setuju bahwa ini tidak benar. Kakak sulung masih mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mengerutkan kening karena saya menemukan bahwa Anda tidak pernah berubah setelah bertahun-tahun. Anda masih anak muda berdarah panas, yang hanya percaya pada aturan tetapi tidak bisa melihat gambaran besarnya. Saudara kedua berkata dengan marah, Tuan kita tidak akan meminta kita untuk mengubah jalan hanya karena dia dapat meramalkan belokan berbahaya atau figur gelap di jalan. Dia tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Saya pikir Anda salah hari ini, kakak senior. Orang-orang di belakang gunung tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Mereka tidak pernah melihat kakak sulung dan kakak kedua memiliki pendapat yang berbeda atau berdebat satu sama lain. Pada saat ini, fakta bahwa argumen tersebut telah berubah menjadi kritik yang keras dan mengejutkan semua orang sehingga mereka bahkan tidak berani membuat lebih banyak suara ketika bernafas, apalagi berbicara. Keheningan masih menguasai ruangan itu. Hanya suara sikat pena lembut yang menyapu kertas yang bisa didengar. Semua orang melihat suster ketiga menulis di sudut. Dia menyukai ketenangan dan berbicara sedikit. Dia tidak sering berhubungan dengan orang lain, tetapi semua orang tahu bahwa bahkan guru memuji pengetahuannya yang luas dan pandangannya yang luas dan jangka panjang. Mereka berharap dia bisa memecahkan kebuntuan. Yulian, profesor wanita, melirik skrip reguler di kertas dan mengangguk. Dia meletakkan pena itu di atas batu tinta yang halus dan kemudian memandang kakak-kakaknya yang lebih muda, yang menatapnya dengan mata yang bersemangat. Dia, kakak ketiga akademi, benar-benar layak mendapat apresiasi dari kepala sekolah akademi. Hanya dengan satu kalimat, dia telah menyelesaikan pertengkaran antara kedua saudara senior dan langsung membuat keputusan tentang perselisihan mereka. Kamu berdua salah. Melihat kakak tertua dan kakak kedua, Yulian dengan tenang berkata, baik pecinta kaligrafi maupun pelayan kecil itu bukan pilihan yang baik untuk Ning Kuei. Sebenarnya, tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Hal terpenting di antara pasangan adalah perasaan terhadap satu sama lain. Tidak peduli seberapa gigih Anda dalam ide-ide Anda masih tidak tahu perasaan sebenarnya dari Ning Kuei. Saudara kedua mengerutkan kening, mengatakan, adik lelaki yang lebih muda adalah anak yatim.
Dia tidak memiliki keluarga atau kerabat, jadi bagian belakang Gunung Akademi adalah keluarganya. Tentu saja, kepala sekolah atau kita, kakak-kakak dan kakak-kakak seniornya, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Yulian menyeringai, itu sebabnya aku bilang kamu salah. Kamu tidak mengerti dia. Saat itu, saya melihat bagaimana dia naik ke perpustakaan lama. Dalam prosesnya, ia memuntahkan darah dan kehilangan kesadaran dari waktu ke waktu. Dia menjadi lebih kurus dan lebih diam, jadi saya tahu temperamennya. Bahkan jika dia diminta oleh kepala sekolah untuk menikahi Putri Haotian, dia masih akan menolaknya, apalagi pernikahan yang ditunjuk oleh istana kerajaan atau seseorang yang kita ingin dia nikahi. Jika dia setuju, akan sia-sia bagi siapapun dari kita untuk menentangnya. Dia kemudian berpaling kepada kakak sulung dan berkata dengan damai, seseorang harus mengalami hidupnya sendiri, jadi itu tergantung pada pilihannya sendiri. Tidak peduli yang mana yang akan dia pilih, dia harus bertanggung jawab atas hasilnya, dan dia harus belajar bagaimana memikul tanggung jawab. Saya percaya kepala sekolah akan berpikir dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan. Menyelesaikan kata-katanya, Yulian menyingkirkan alat tulis kaligrafi dan meninggalkan halaman tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jubah akademi longgar miliknya melayang karena angin dan dia menghilang ke dalam kegelapan. Selama perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara saudara sulung dan saudara kedua, apa yang dikatakan saudara sulung tidak jelas, dan apa yang ditunjukkan saudara kedua tidak jelas. Sekarang, bahkan apa yang suster senior katakan adalah filosofis dan mendalam. Sebenarnya, mereka bertiga hanya merasakan sesuatu yang benar-benar membingungkan bagi yang lain. Kedua brothers senior terdiam, dan younger brothers dan junior sisters pergi diam-diam mengikuti sister ketiga. Muyu, saudari ketujuh, melirik keduanya dengan gelisah dan kemudian mengisi teko dengan air panas sebelum dia pergi. Cahaya lilin berkibar dan samar-samar orang bisa mendengar air terjun di belakang halaman jatuh ke kolam. Kemudian, kakak sulung perlahan berdiri setelah periode tertentu, yang matanya yang jernih dipenuhi kelelahan. Saudara kedua berdiri dan membungkuk kepadanya dengan hormat. Kakak sulung berkata, tampaknya kita salah, tetapi saya masih memegang pendapat saya. Selain itu, saya tidak bisa mengerti mengapa Ning Kuei tidak harus memilih Shanshan sekarang karena mereka saling mencintai. Memikirkannya lagi, saudara kedua menjawab, karena dia tidak bisa melupakan Sangsang. Tiba-tiba, kakak sulung memikirkan kemungkinan dan berkata dengan cemberut, apakah dia akan menikahi mereka berdua? Saudara kedua menjawab dengan sungguh-sungguh, jika dia begitu rakus, dia akan dihukum oleh Allah. Meskipun ada perbedaan besar dalam latar belakang keluarga dan status di antara kedua gadis itu, mereka sama sekali bukan gadis-gadis yang vulgar dan tidak akan membiarkan saudara muda yang lebih kecil begitu senang. Kakak sulung diam-diam menatapnya dan tiba-tiba bertanya, Junmo, berapa banyak yang kau ramalkan? Setelah hening sejenak, saudara kedua menjawab, hari ketika Yan Shi dan Wei Guangming meninggal, saya melihat sesuatu dalam sekejap, namun tidak melihatnya dengan jelas. Maksudmu Anda sudah meramalkan masalah itu? Kakak sulung memaksakan senyum dan menjawab, aku khawatir bahkan kepala sekolah tidak bisa melihatnya dengan jelas, apalagi kamu atau aku. Saudara kedua mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak Yulian dapatkan. Aku khawatir itu kurang dari apa yang kamu dan aku dapatkan, karena fokusnya selalu pada adik laki-laki. Menyelesaikan kata-katanya, saudara sulung tenggelam dalam kesunyian untuk waktu yang lama, merenungkan sesuatu. Lalu dia dengan lembut menepuk pundak kakak kedua dan berkata, Junmo, mungkin kamu benar. Saya benar-benar tidak tega menghadapi kenyataan itu. Saudara kedua tinggi, jadi ketika dia melihat bahwa saudara senior ingin menepuk bahunya, dia biasanya membungkuk ke depan untuk memudahkan saudara senior untuk melakukannya. Tetapi dengan cara ini, mahkota kuno di atas kepalanya hampir mengenai wajah kakak sulung. Mereka saling tersenyum, dengan mana semua perasaan negatif yang dibawa oleh perselisihan sebelumnya lenyap. Hanya kata-kata, tidak punya hati, yang bergema dengan air terjun yang menggelegar. Ning Kuei tidak tahu sama sekali tentang konferensi di belakang Gunung Akademi yang berfokus pada pernikahannya, juga tidak tahu bahwa perselisihan sengit telah benar-benar pecah antara dua saudara senior yang begitu unggul dalam roh di matanya. Baru-baru ini, dia menemani Shanshan untuk mengunjungi Chang'an, dan bersama-sama mereka menghargai karya-karya hebat di berbagai toko kaligrafi. Saat senja, mereka kembali ke Jalan Lin 47. Di bawah pohon belalang di pintu masuk jalan, Ning Kuei mengundang Mo Shanshan lagi, masuk, dan makan malam di sini. Melihat pintu toko kuas tua beberapa langkah, Mo Shanshan dengan lembut menjawab, jangan repot-repot. Ning Kuei bertanya dengan bingung, kenapa? Dengan matanya tertuju pada ujung sepatunya, Mo Shanshan dengan lembut menjawab, aku sudah senang memiliki kesempatan untuk mengunjungi Chang'an bersama denganmu. Saya juga senang menghargai kaligrafi dengan Anda. Dan saya senang Anda mengatakan bahwa Anda menyukai saya malam itu. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat lesung pipi yang tidak mencolok di pipinya.
Bulu matanya berkibar, dan tiba-tiba dia mengangkat tangannya untuk menyentuh lesung pipit, berkata sambil tersenyum, tapi itu tidak cukup. Ning Kuei masih memikirkan kata-kata Mo Shanshan di toko kuas tua. Akan lebih mudah baginya untuk menyelesaikan pertanyaan matematika atau memahami kultivasi daripada memahami pikiran seorang gadis. Jadi, dia merasa bingung. Tuan muda, datang untuk makan. Sangsang mengambil 2 mangkuk sup ayam dari guci kecil, dan kemudian bertanya, apakah Anda ingin bawang merah cincang? Ning Kuei menjawab, sup ayam Anda paling enak, jadi saya ingin rasa aslinya. Jangan tambahkan bawang merah cincang. Sebelumnya, Sangsang akan merasa senang ketika dipuji oleh Ning Kuei. Meskipun dia mungkin tidak selalu tersenyum, dia akan menekan nasi dengan sendok ketika menambahkan beras untuknya. Tapi hari ini, dia diam-diam menambahkan beras untuk Ning Kuei seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Kemudian, dia diam-diam duduk di sisi berlawanan dari meja dan mengambil sumpitnya. Ekspresinya tiba-tiba mengingatkan Ning Kuei tentang kelakuannya yang sulit dipahami akhir-akhir ini. Kemudian dia tersenyum dan menjelaskan, malam itu aku sudah memberitahumu bahwa kakak beradik senior yang tak tahu malu di belakang gunung membuatku lelaki kapak di Chang'an, kalau-kalau ada yang datang untuk menantang akademi. Sangsang menjawab dengan lembut dan kemudian melanjutkan makan. Setelah minum sup, Ning Kuei menambahkan 2 sendok sup pada nasi dan kemudian menyapu bersih itu. Semua terdiam di samping meja. Tiba-tiba, Ning Kuei mengangkat kepalanya, memandang Sangsang di sisi yang berlawanan dan bertanya, sejak masa kecilmu, kita telah membahas saudara ipar seperti apa yang harus kutemukan untukmu. Sangsang meletakkan mangkuknya di atas meja dengan ringan dan memandanginya lalu mengoreksinya, itu nyonya muda. Sebutan semacam itu digunakan setelah kami meninggalkan kota Wei. Ning Kuei tertawa terbahak-bahak memikirkan pengalaman masa lalu mereka pergi ke rumah lengan merah untuk memilih gadis-gadis bersama dengan Sangsang. Kemudian, dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa kosong hari ini. Itu karena dia tidak meminta nasihat seseorang, atau melaporkan kepada seseorang, atau mungkin dia ingin mendengar sesuatu yang bisa menyenangkannya. Dia memandang Sangsang dan dengan serius bertanya, apa pendapatmu tentang Mo Shanshan? Sangsang dengan sungguh-sungguh menatap matanya, dan setelah waktu yang lama, dia mengangkat mangkuknya lagi dan menjawab, bagus. Melihat gadis kecil yang hampir membenamkan wajahnya di nasi, Ning Kuei bertanya dengan rasa ingin tahu, sangat bagus. Sangsang mengangkat wajahnya dari mangkuk dan berkata, bagus sekali. Mengamati mata kristalnya, rambutnya yang lembut kekuningan, wajahnya yang agak gelap dan nasi yang menempel di pipinya, Ning Kuei terdiam lama dan kemudian tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Tidak ada, saya hanya bertanya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil beras dari wajah Sangsang dan dengan cekatan melemparkannya ke mulutnya sendiri. Kemudian, ia melanjutkan makannya dengan semangat yang agak rendah. Dia diam-diam menyesali dirinya sendiri, pokoknya, Sangsang masih anak-anak. Setelah makan malam, Sangsang sibuk dengan air mendidih dan mencuci piring seperti biasa, sementara Ning Kuei sibuk menulis jimatnya. Ketika dia merasa lelah, dia akan menulis beberapa bagian untuk menyegarkan dirinya. Larut malam, dia akan mandi kakinya di air panas dan kemudian pergi tidur. Musim dingin telah berlalu, tetapi musim semi belum tiba. Suhu di malam hari di Chang'an masih rendah. Di ranjang batu bata panas mereka berdua tidur dengan wajah menghadap kaki yang lain, seperti sebelumnya. Kaki kecil Sangsang dicuci bersih dan dipegang di tangan Ning Kuei. Menyentuh halus, lembut dan kulit kakinya yang putih pucat, Ning Kuei merasa nyaman. Dia tiba-tiba mencium kakinya, dan kemudian menutup matanya, jatuh ke dalam mimpi indah. Tampaknya itu adalah pengulangan sederhana dari interaksi malam mereka selama 15 tahun terakhir, tetapi sebenarnya, Sangsang tidak bisa tidur. Dia diam-diam menatap langit-langit disisipkan dengan kertas fu ditinggalkan dengan matanya yang cerah, seolah-olah dia telah melihat dinding tebing di gua Gunung Min dan dinding bata di halaman mereka kota Wei. Sangsang diam-diam bangun di tengah malam dan mengenakan jubah pelayan wanita yang longgar. Lalu dia mengenakan sepatu katun tuanya, mendorong membuka pintu dan berjalan ke halaman. Dia menyapu salju di tepi sumur dan mengumpulkan air untuk mengisi tong air. Dia meletakkan kayu bakar dengan baik di kaki dinding dan kemudian membawa sapu ke depan toko. Dia menyapu lantai, membersihkan meja dan merapikan alat tulis kaligrafi yang berserakan. Akhirnya, dia berjongkok di gerbang, memeriksa rumah untuk melihat apakah ada sesuatu yang masih perlu dibersihkan. Ini adalah hal-hal yang dia lakukan setiap hari, tetapi hari ini dia lebih perhatian dan berhati-hati daripada sebelumnya. Sudah fajar pada saat dia menyelesaikan semua hal ini. Dia memicingkan matanya untuk melihat langit yang perlahan-lahan cerah, lalu pergi untuk membeli 2 mangkuk sup mie iris panas dan asam di pintu masuk jalan. Dia diam-diam menghabiskan sup mie di samping meja, lalu mencuci mangkuknya. Kemudian dia kembali ke kamar tidur untuk mengepak pakaiannya. Dia mengeluarkan kotak itu dari lantai di bawah tempat tidur dan memisahkan uang perak di dalamnya menjadi 2 tumpukan yang sama, lalu memasukkan setengahnya ke dalam sakunya.
Dia pergi ke tempat tidur dan menatap Ning Kuei yang tertidur lelap. Alisnya yang seperti Willow perlahan mengerutkan kening, dan dia mempertahankan posturnya untuk waktu yang cukup lama. Setelah itu, dia mengambil barang bawaannya dan pergi tanpa ekspresi ragu-ragu. Pintu toko kuas tua dibuka. Pintu toko kuas tua ditutup. Pintunya tidak bersuara, karena baru diperbaiki oleh Sangsang. Jadi tidak membangunkan siapapun. Sambil membawa barang bawaannya, Sangsang pergi dengan diam-diam, sosok kurusnya menghilang di Jalan Lin 47 tepat ketika pagi akan mengunjungi. Tidak pernah muncul lagi, seolah-olah dia tidak pernah ada di tempat pertama. Di bawah cahaya pagi, rumah besar sekretaris utama tenang, dengan gerbang berwarna gelap tertutup rapat. Di luar, pelayan dengan hati-hati membatasi suara yang dia buat saat menyapu tanah. Di dalam, pohon-pohon yang menjulang-menjulang di taman dalam keheningan. Sangsang pergi ke pintu gerbang dan mengatakan sesuatu kepada pelayan yang waspada. Lalu dia berbalik ke gerbang dengan alisnya mengerutkan kening dan mengetuk pintu. Entah bagaimana, mungkin karena dia merasa tertekan hari ini, dia mengetuk gerbang begitu kuat sehingga terdengar seperti pemukulan gendang pertempuran yang sengit. Ketukan gemuruh tiba-tiba membangunkan mereka yang tinggal di rumah sekretaris besar. Beberapa omelan dan kutukan tak menyenangkan terdengar dari balik gerbang. Pelayan itu, yang hampir takut mati oleh perilakunya, bergegas ke belakang Sangsang dan bersiap untuk mengusirnya. Tepat pada saat ini, pintu gerbang terbuka. Chamberlain kedua, aku tidak berharap orang ini begitu berani, pelayan itu tergagap, menggambar wajah sedih. Bendahara kedua menggosok matanya yang mengantuk dan memandang pelayan wanita kecil itu dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Dia melambaikan tangannya dan hendak meminta seseorang untuk mengusir gadis itu, tetapi tiba-tiba dia merasa gadis itu tampak akrab. Kemudian, tanpa sadar, dia menggosok matanya lagi dan akhirnya menjadi sadar. Dia ingat masalah yang semua orang gosipkan tentang hari ini. Kamu. Pasangan Grand Secretary keduanya mengenakan pakaian santai dalam ketergesaan mereka, bahkan tidak mencuci muka atau rambut mereka. Mereka hanya diam-diam memandangi gadis kecil di hadapan mereka, merasa sangat bingung. Sangsang memegang erat ke bagasi di bahu kanannya dan menatap sepatu mungilnya, berkata, "Hari itu, kau bilang aku putrimu." Ibu Zeng buru-buru mengangguk, dengan sangat gembira di wajahnya. Jika sekretaris besar tidak memeluknya, dia mungkin akan pingsan karena ekstasi. Sangsang terus menunduk. Setelah beberapa saat hening, dia dengan lembut berkata, "Ketika saya masih muda, saya mendengar tentang hukum kekaisaran Tang darinya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka sebelum mereka menikah. Hari itu, Anda menyuruh saya pindah ke rumah Anda. Jadi berdasarkan hukum kekaisaran Tang, bisakah aku pindah?" "Tentu saja Anda bisa." Ibu Zeng memegang tangannya dengan penuh kegembiraan dan berkata, "Ini keluargamu, tentu saja kamu bisa tinggal di sini." Selain merasa senang, Zeng Jing juga sedikit bingung dengan gadis kurus yang kurus itu. Dia ingat hari itu, tidak peduli seberapa keras dia dan istrinya memohon padanya, dia masih menolak mereka dan bersikeras tinggal bersama tuan mudanya. Sebagai sekretaris besar, tentu saja dia tahu bahwa Ning Kuei telah kembali ke Chang'an. Jadi dia pergi bertanya-tanya apa yang telah mengubah pikirannya secara drastis sehingga dia kembali dan berperilaku seperti putri mereka. Menjadi seorang sekretaris besar, dan seorang penatua yang memperhatikan keagungan yang menyandang gelar bapa, Zeng Jing langsung bertanya kepada Sangsang tentang kebingungannya sekarang karena ia telah menerima Sangsang sebagai putrinya. Sangsang mengangkat kepalanya dan dengan serius berkata kepada pasangan itu, "Aku tidak suka dia lagi, jadi aku tidak ingin tinggal bersamanya lagi." Zeng Jing mengerutkan kening. Dia ingat bahwa permaisuri telah memberitahu mereka untuk melindungi hubungan antara Sangsang dan Ning Kuei. Jadi setelah merenung sebentar, dia berkata, "Lagi pula, Anda telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Anda telah saling mendukung di masa lalu dan membangun hubungan yang dekat. Anda sebaiknya memberitahu dia sebelum Anda kembali ke rumah kami." Sangsang meliriknya, lalu tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar dari Menshan. Nyonya Zeng terkejut dan cepat-cepat memegang tangannya. Dia berkata dengan nada bergetar, "Ada apa sekarang?" Sangsang diam-diam menatap Zeng Jing, tidak mengatakan apa-apa. Nyonya Zeng kebingungan dan gelisah. Dia menatap tajam ke sekretaris besar dan berkata dengan marah, "Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu berani membuatku kehilangan anak yang menyedihkan ini lagi, aku akan membunuhmu." Sekretaris besar menghormati istrinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah dengan kata-katanya sebelumnya, dan merasa marah pada Sangsang yang mengabaikannya, dia masih harus tutup mulut di bawah matanya yang keras. Sangsang berkata kepada Nyonya Zeng, "Aku ingin tinggal bersamamu, tetapi tidak dengan dia." Ibu Zeng bersukacita dan berkata, "Tidak masalah. Saya akan meminta seseorang untuk memindahkan barang-barang ayahmu ke ruang belajar segera." Ketika Ning Kuei bangun, dia tidak melihat Sangsang. Jadi dia berjalan ke halaman dan berteriak, tetapi tidak ada jawaban dari Sangsang. Dia meregangkan tubuhnya dan melirik dapur.
Tidak ada jejak Sangsang sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menemukan semangkuk sup mie iris asam di atas meja di depan toko. Aku bahkan belum menyikat gigiku, bagaimana aku bisa sarapan sekarang? Dia berpikir sendiri ketika melihat sup mie iris yang panas dan asam, alisnya diikat. Selama beberapa tahun terakhir, Sangsang akan memberinya semangkuk air bersih dan set gigi ketika ia bangun setiap hari. Dia sudah terbiasa dengan ini sejak lama, jadi dia merasa tidak terbiasa ketika Sangsang tidak keluar. Bahkan jika kamu terburu-buru untuk membeli semangkuk sup pertama dan paling lezat, kamu harus melayani aku saat aku mencuci muka dan menyikat gigiku. Tunggu, sup sudah dibeli. Kemana kamu pergi? Makan mie parut panas dan pedas di samping meja, Ning Kuei menghabiskan waktu bertanya-tanya di mana Sangsang bisa pergi. Akhirnya, dia menduga bahwa dia mungkin pergi ke pasar sayuran di gerbang selatan untuk membeli sayuran segar dan murah yang dijual di sana, didorong oleh kekikirannya. Itu hanya beberapa koin lebih murah. Apakah perlu bagi Anda untuk bangun pagi-pagi dan berjalan begitu jauh? Setelah makan, Ning Kuei pergi ke halaman belakang dengan mangkuk sambil menertawakannya. Dia secara acak meletakkan mangkuk itu di atas perapian dan merasa agak mengantuk, jadi dia kembali tidur lagi. Ketika matahari telah naik lebih tinggi di langit, dia bangun lagi dan menggosok matanya, lalu pergi keluar tanpa mengenakan sepatunya. Masih belum ada jejak Sangsang, jadi dia berteriak dengan sangat marah, "Bawakan aku air panas. Bagaimana saya bisa keluar hari ini?" Tidak ada yang merespons. Setiap sudut toko kuas tua dalam keheningan. Ning Kuei menegang dan berjalan ke dapur. Dia menemukan mangkuk itu masih ada di perapian, dan tidak ada kayu bakar atau api di perapian. Tentu saja tidak ada air panas. Dia berjalan ke dinding halaman dan menghela nafas di tumpukan kayu bakar yang rapi, lalu mengambil seikat kecil kayu bakar dan kembali ke dapur untuk membuat api. Tidak sulit baginya untuk membuat api dan memanaskan air, meskipun ia tidak melakukan hal sepele seperti itu selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, dialah yang harus mengatur kehidupan mereka di tahun-tahun sebelumnya. Air dalam panci segera mendidih. Melihat uap panas, Ning Kuei merasa ada sesuatu yang salah. Setelah air dipanaskan, ia mencuci wajahnya dan bahkan mencuci mangkuk kotor. Biasanya sudah waktunya baginya untuk pergi ke akademi atau bermalas-malasan di Chang'an. Tapi hari ini, dia pergi ke tempat lain selain bagian depan toko. Dia duduk di kursi berlengannya dan melihat pajangan yang dipoles sampai bersinar, serta lantai bersih tanpa kotoran. Dia merasa linglung. Setelah keheningan yang lama, dia merasa kaku sampai batas tertentu. Kadang-kadang, seseorang melewati toko, dan dia mengangkat kepalanya saat melihat bayangan mereka. Tetapi pada akhirnya, tidak ada yang mendorong pintu terbuka untuk masuk. Tidak ada yang mendorong membuka pintu untuk kembali. Ning Kuei telah menunggu dalam diam sampai tengah hari, setelah itu dia berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar. Dia membeli bebek panggang di toko Bianyi di kota timur dan beberapa sayuran hijau di pasar, kemudian kembali ke toko kuas tua. Sangsang masih belum kembali. Setelah beberapa saat sunyi, Ning Kuei memasuki dapur dan menggoreng 2 piring sayuran dan semangkuk nasi. Kemudian dia mengupas bebek dan mengatur potongan-potongan indah di piring. Akhirnya, dia meletakkan piring-piring di atas meja di depan toko. 2 pasang sumpit, 2 mangkuk nasi putih, dan beragam hidangan. Ning Kuei puas dengan hidangan di atas meja. Dia meletakkan tangannya di lutut dan menunggu. Namun, tidak ada yang kembali bahkan setelah waktu yang lama. Masih ada 2 pasang sumpit, tetapi hanya 1 orang. Yang lebih parah, nasi dan lauk menjadi dingin. Setelah menatap makanan untuk waktu yang lama, Ning Kuei mengambil sumpitnya dan mulai makan. Tapi entah bagaimana tangannya gemetar. Dia mencoba untuk waktu yang lama, tetapi gagal mencubit sepotong sayuran. Dia ingin mengambil dan membuang sumpit, namun dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Lalu dia dengan lembut meletakkannya di atas meja. Tiba-tiba dia berdiri dan pergi ke kamarnya. Dia dengan kasar membalik papan tempat tidur dan mengeluarkan kotak itu, lalu melemparkan semua isi kotak itu ke tempat tidur. Melihat catatan melayang itu, dia akhirnya yakin bahwa dia telah pergi sendiri. Ning Kuei melipat catatan itu dan memasukkannya ke sakunya tanpa emosi. Dari kotak penyimpanan di sudut, dia mengeluarkan 13 panah primordial yang telah diperbaiki sehari sebelumnya dan memasukkannya ke dalam tasnya, lalu memasukkan semua kertas fu ke lengan bajunya. Dia mengambil helikopter dari samping tumpukan kayu bakar dan meletakkannya di pinggangnya, dan akhirnya, dia menggantung payung hitam besar di punggungnya dan berjalan keluar dari toko kuas lama. Dia tahu Sangsang akan aman, tetapi dia jelas bahwa apa yang sekarang akan dia hadapi akan menjadi momen paling berat dalam hidupnya, jadi dia membawa semua benda terpentingnya bersamanya. Tampaknya hanya dengan cara ini dia bisa merasa nyaman lagi, dan dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia pasti akan membawa kembali orang yang paling penting dalam hidupnya. Jika dia tidak bisa membawanya kembali, maka itu tidak perlu baginya untuk kembali juga. Ning Kuei meletakkan pisau di pinggangnya, memegang kotak panah di tangannya, dan membawa payung hitam besar di punggungnya.
Dia meninggalkan toko kuas tua dan tiba di jalan. Dia memulai perjalanannya mencari Sangsang. Dia pertama kali datang ke toko barang antik palsu Wu Laoer di sebelah. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk, bertanya langsung, "Bibi Wu, apakah Anda melihat Sangsang?" Toko kuas tua sekarang menjadi toko legendaris di Lin 47. Banyak hal telah terjadi di sana hanya dalam waktu 1 tahun. Itu membuat banyak orang menyadari bahwa toko itu bukan tempat yang sederhana. Bibi Wu melihat ekspresi Ning Kuei dan tentu saja merasa sedikit takut. Dia terus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, aku belum." Ning Kuei tidak ragu sama sekali. Dia berbalik dan pergi. Kemudian, ia datang ke kasino di kota barat dan langsung menemukan pemimpin geng-geng naga ikan, Tuan Qi. "Apakah kamu melihat Sangsang?" Tuan Qi berkata dengan ekspresi yang sedikit berbeda, "Saya melihatnya ketika saya mengirim pesan ke sana beberapa hari yang lalu. Tapi saya belum melihatnya baru-baru ini. Apa yang terjadi padanya kali ini?" Ning Kuei sedikit mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi padanya sebelumnya?" Qi berkata, "Sebelum Anda kembali, pemerintah daerah Chang'an membawanya kembali untuk diinterogasi. Tidak ada yang tahu kasus apa dia terlibat. Kementerian Militer membawanya pergi, jadi saya tidak bisa menghentikannya. Tapi, Anda tidak perlu khawatir tentang dia, karena Sangsang keluar tanpa diintimidasi pada hari yang sama. Mungkin Akademi ikut campur di dalamnya?" Ning Kuei tidak tahu tentang masalah ini. Setelah hening sejenak, dia berpikir bahwa lebih penting untuk menemukannya terlebih dahulu. Jadi, dia memandang Tuan Qi dan berkata dengan serius, "Suruh orangmu membantu mencarinya di Chang'an. Saya akan berutang budi padamu." Tuan Qi berkata, "Saya berjanji kepada Anda bahwa saya dapat menemukannya selama dia masih di kota Chang'an." Ning Kuei merasa sedikit santai di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa, sebagai geng terbesar di Chang'an, geng ikan naga memiliki latar belakang resmi dan banyak sekali pria yang tersebar di semua jalan dan sekutu. Tidak peduli di mana Sangsang bersembunyi, mereka pasti bisa menemukannya. Tapi, kemudian dia berpikir bahwa sudah lama sejak dia pergi begitu pagi. Bagaimana jika Sangsang telah meninggalkan kota Chang'an? Jadi dia segera pergi ke istana. Tutup gerbang kota Chang'an? Ning Kuei, apakah kamu gila? Bahkan Perdana Menteri tidak berani melakukan hal semacam ini. Bahkan jika kamu membunuhku, aku masih tidak bisa melakukannya karena aku tidak memiliki otoritas itu dan aku tidak ingin membuat Yang Mulia berpikir bahwa aku seorang pemberontak. Wakil Komandan Pengawal, Su Chongshan, memandang Ning Kuei, yang kepalanya menunduk di depannya, dan berpikir untuk terus memarahinya lebih jauh. Tapi dia tertegun oleh kesedihan yang diungkapkan Ning Kuei. Dia dengan cepat menghibur Ning Kuei. "Yakinlah. Sekarang saya akan menulis surat meminta pemerintah daerah Chang'an untuk menemukannya untuk Anda." "Baik." Ning Kuei menatapnya dan berkata, "Tidak cukup hanya bertanya kepada pemerintah daerah Chang'an. Bisakah Anda membantu saya mengeluarkan surat perintah penangkapan?" Su Chongshan terkesiap kaget. Dia bisa mengatakan bahwa Ning Kuei akan marah hari ini. Jadi dia tidak berani langsung menolak Ning Kuei, tetapi menjelaskan dengan berbisik, "Pelayan wanita kecilmu belum melakukan kejahatan. Bagaimana Kementerian Kriminal bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan?" Ning Kuei mengambil potret kecil dari lengannya dan meletakkannya di dada Su Chongshan, mengatakan, "Saya melaporkan kejahatan bahwa Sangsang mencuri lebih dari 10.000 tael perak dari saya. Apakah itu akan membuat Kementerian Pidana mengeluarkan surat perintah penangkapan?" Su Chongshan mengambil potret itu dan melihatnya. Dia berpikir bahwa keterampilan melukis Ning Kuei hampir tidak sebagus tulisannya. Dia hendak mengatakan sesuatu lebih jauh, hanya untuk menemukan bahwa Ning Kuei sudah meninggalkan kota kekaisaran pada saat dia mendongak. Dia tidak bisa menahan nafas. Su Chongshan menatap punggung Ning Kuei yang suram dan menghela nafas sambil terus menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa jika seseorang dengan sembarangan menabrak orang yang hampir gila seperti Ning Kuei hari ini di Chang'an, mereka kemungkinan besar akan terbunuh. Tiba-tiba, dia memikirkan rumor tertentu di istana dan buru-buru mengejar Ning Kuei. Namun, Ning Kuei sudah terlalu cepat dan menghilang tanpa jejak. Dengan bantuan pengadilan kerajaan dan geng ikan naga, Ning Kuei mencegah Sangsang meninggalkan Chang'an. Dia melanjutkan pencarian di kota Chang'an, termasuk pasar pagi di selatan kota, toko kosmetik Chen Jinji yang terkenal dengan kosmetiknya, gedung pinus dan derek, serta rumah lengan merah. Tapi, dia masih belum bisa menemukan Sangsang. Setiap orang yang melihatnya terkejut oleh niat suram yang datang dari tubuhnya, seolah-olah dia akan mengungkap seluruh kota Chang'an. Pada akhirnya, dia pergi ke rumah putri dan mendengar jawaban yang dia inginkan dari Liu. Namun, jawaban ini benar-benar melebihi harapannya, membuatnya tiba-tiba merasa tersesat. Ning Kuei memandang Liu dan bertanya, "Mengapa saya tidak tahu tentang ini?" Liu menatapnya dan berkata dengan mengejek, "Mungkin kamu sedang sibuk bergaul dengan adik kaligrafi di kota Chang'an baru-baru ini. Bagaimana Anda bisa punya waktu untuk merawat pelayan perempuan kecil Anda?" Ning Kuei menatapnya dan bertanya dengan serius, "Yang Mulia, apakah Anda menertawakan saya?"
Tidak. Liu menatapnya dan berkata dengan dingin, aku mengejekmukmu. Ning Kuei bertanya, mengapa? Liu menjawab, karena Sangsang adalah temanku. Ning Kuei berkata setelah hening sejenak, aku mengerti. Suasana sepi hari ini di Istana Sekretaris Besar Istana Kekaisaran, terutama di ruang kerja, tempat itu bahkan lebih tegang. Suasana semacam ini semua karena Ning Kuei, yang kosong berdiri di ruang kerja dengan aura berbahaya yang memancar dari tubuhnya. Sekretaris Besar, Zheng Jing, telah menawarinya tempat duduk dan bendahara itu sudah menyajikan teh. Tapi Ning Kuei tidak duduk, karena dia sudah duduk di sebelah meja toko kuas lama untuk waktu yang lama. Dia tidak minum teh, karena dia merasa pahit di mulutnya dan tidak berminat untuk mengobrol. Ning Kuei menatap tempat tidur di sudut ruang kerja dan sedikit mengernyit. Apakah Sekretaris Besar tidur di ruang belajar sepanjang tahun? Apakah mereka memiliki hubungan yang buruk? Pasangan seperti itu mungkin bukan orang tua yang cocok. Dan itu agak aneh. Bagaimana bisa orang tua Sangsang tiba-tiba muncul? Selama beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah memikirkan apa yang akan dia lakukan setelah Sangsang menemukan orang tua kandungnya. Jadi, dia sekarang dalam suasana hati yang aneh dan merasa agak gugup. Pertama, saya ingin tahu apakah Sangsang ada di rumah Anda, ia bertanya. Zheng Jing mengangguk dan berkata sambil tersenyum, karena kita sudah saling mengenali, tentu saja, dia harus pulang untuk tinggal. Ning Kuei bertanya kepadanya secara langsung, Anda mengatakan bahwa dia adalah putri Anda. Apakah Anda punya bukti? Zheng Jing berkata dengan tulus, sejujurnya, memang tidak ada bukti kuat. Tetapi seorang ibu mengenal putrinya sendiri. Istri saya ingat beberapa karakteristik Sangsang. Dan waktu kita kehilangan anak kita cocok dengan usia Sangsang. Jadi, saya tidak berpikir kita salah. Ning Kuei mendongak dan berkata, tolong maafkan saya, karena saya tidak berminat untuk memverifikasi bukti istri Anda. Saya hanya ingin melakukan satu hal di rumah Anda, untuk mengambil Sangsang kembali. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Zheng Jing sedikit mengerutkan kening dan berpikir bahwa, sebagai sekretaris besar, dia tidak bisa mentolerirnya, meskipun Ning Kuei memiliki identitas yang luar biasa. Jadi dia berkata dengan sedih, bagaimana kamu bisa menghancurkan keluargaku? Karena Sangsang adalah putriku, bagaimana dia bisa menjadi pelayanmu lagi? Setelah hening sejenak, Ning Kuei berkata, kita bisa membahas masalah ini nanti. Tapi bukankah pertama-tama Anda membiarkan saya melihatnya? Bagaimanapun, dia masih menjadi hamba perempuanku. Zheng Jing mengerutkan kening dan berkata, menurut hukum Kekaisaran Tang, hanya pemerintah daerah Chang'an yang berhak menilai apakah dia adalah hamba perempuanmu. Ning Kuei menatapnya dan berkata, Anda sebaiknya tidak lupa bahwa saya adalah kepala rumah tangga. Selama saya tidak setuju, tidak ada yang bisa memindahkannya. Dan Anda akan kehilangan gugatan di pemerintah daerah Chang'an karena Anda tidak punya bukti. Zheng Jing semakin mengerutkan kening. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, istrinya, yang telah menunggu di sampingnya dengan senyum paksa, menjawab terlebih dahulu. Dia dengan marah bergegas ke Ning Kuei dan mengutuk, menunjuk hidungnya. Kamu adalah master yang tidak bermoral. Anda ingin anak saya menjadi pelayan perempuan Anda? Kamu berharap tuntutan hukum di pemerintah daerah Chang'an? Suami saya adalah sekretaris besar perpustakaan kekaisaran. Dia hanya bisa menulis surat dan lelaki itu, Xiang Guan, tidak akan berani memerintah demi kebaikanmu. Ning Kuei bingung dan merasa sangat takut, karena orang tua Sangsang tiba-tiba muncul. Pada saat ini, dia dikutuk oleh istri dari sekretaris besar dan tiba-tiba menjadi marah. Dia memandang wanita di depannya dan berkata dengan suara rendah, kamu masih belum tahu satu fakta. Aku murid inti dari kepala sekolah akademi dan murid lantai 2 akademi. Saya sudah di Imperial Study dan minum teh di Princess S Mansion. Jika Anda berani menulis surat kepada pemerintah daerah Chang'an, saya bisa membiarkan Yang Mulia mengirim orang untuk memeriksa apakah suami Anda telah melakukan korupsi. Setelah mendengarkan ancamannya, Zheng Jing menjadi marah dan memukul meja ketika dia berdiri dan berjalan ke sisi istrinya. Dia menunjuk hidung Ning Kuei dan berseru, betapa kasarnya kamu. Ning Kuei tidak merasa takut. Dia memandang mereka dan berkata dengan tenang, apa yang diajarkan akademi kepadaku adalah bagaimana menggunakan tinju. Sekretaris Agung, Anda harus mengerti bahwa saya akan langsung membakar rumah Anda dan bersembunyi di belakang gunung akademi jika Anda memaksa saya lagi. Tidak akan ada tempat di mana Anda bisa mencari keadilan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari tirai bambu ruang kerja dan seorang kurus keluar. Kamu tidak perlu takut padanya. Sang putri pasti akan mendengarkan saya dan dia sama sekali tidak memiliki sarana jika saya ingin kembali ke sini untuk hidup. Adapun akademi, saudara kedua berjanji kepada saya bahwa dia tidak akan membiarkan Ning Kuei menggertak saya. Jika dia berani membakar rumah ini, saudara kedua pasti akan membakarnya. Sangsang berjalan ke Nyonya Zheng dan memandang Ning Kuei. Dia mengucapkan kata-kata itu tanpa ekspresi. Ning Kuei menatap wajahnya yang sedikit gelap dan menjadi kaget. Dia tersenyum dengan emosi yang rumit,
seolah-olah dia telah melompat dari tebing dan akhirnya tertangkap di pohon pinus. Dia hampir jatuh karena kakinya tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Dari pagi hingga saat ini, dari toko kuas tua ke istana sekretaris besar, dia telah pergi ke banyak tempat hari ini. Dia merasa sangat lelah dari rohnya sampai ke tubuh fisiknya. Sekarang, dia akhirnya melihatnya. Ketegangan dan kelelahan semacam itu berubah menjadi perasaan lelah. Saat dia melihatnya, dia merasa santai. Karena dia tidak akan membiarkannya pergi lagi. Pada saat ini, Ning Kuei akhirnya santai dan mengingat rasa takut di hatinya dari sepanjang hari. Dia memikirkan perasaan mengerikan dan tidak bisa menahan perasaan kemarahan seperti api yang dicampur dengan kesedihan yang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Akhirnya, perasaan campur aduk ini menjadi kata-katanya yang tak terhitung banyaknya. Bagus untukmu. Apakah Anda pikir Anda dapat menyingkirkan saya setelah menemukan orang tua Anda sendiri? Saudara kedua, bagaimana Anda bisa mendapat dukungan di akademi? Saya sudah dikutuk oleh Liu di rumah putri. Apakah Anda masih ingin saya dipukuli oleh saudara kedua setelah kembali ke belakang gunung? Ah, Anda benar-benar pantas mendapatkan gelar putri sekretaris utama. Anda bertingkah seperti wanita cantik yang mengangkat tirai. Sayangnya, Anda tidak memiliki kulit putih dan tidak bisa menjadi cantik, tetapi hanya menjadi gadis kecil yang jelek. Kata-katanya sangat keras dan tidak baik. Siapapun yang mendengarnya akan sangat kesal karena bertengkar dengannya. Ibu Zeng sudah menutupi dadanya karena marah. Namun, tidak ada ekspresi di wajah kecil Sangsang. Dia hanya menatap mata Ning Kuei dan berkata dengan sangat tenang, "Ini bukan urusanmu." Sangsang berkata dengan suara rendah, "Tidak." Ning Kuei mengangkat kepalanya dan menatap matanya dan bertanya, "Kenapa tidak?" Sangsang menjawab dengan lembut, "Karena aku tidak senang tinggal di sana." "Kenapa kamu tidak bahagia?" "Tidak ada alasan, aku hanya tidak bahagia." "Bukannya kamu tidak punya alasan. Kamu tidak punya otak. Apa hubungannya denganmu?" Ning Kuei berkata dengan marah, "Saya adalah tuan muda dan Anda adalah hamba perempuan saya, tentu saja ada hubungannya dengan saya." Sangsang menundukkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mengizinkanku memanggilmu tuan muda sebelum kita datang ke Chang'an." Ning Kuei menghela nafas dengan lembut dan berkata dengan sedih, "Aku telah membesarkanmu." Sangsang mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, "Kamu belum mengangkatku. Saya bertugas mencuci dan memasak serta pekerjaan rumah tangga sejak saya berusia 8 tahun. Aku telah membesarkanmu." Serangan emosional yang direncanakan Ning Kuei untuk sementara waktu terputus sejak awal. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara tentang bagaimana dia membersihkan setelah dia sebagai seorang anak. Itu membuatnya merasa tidak enak, seolah-olah sedang tersedak sup mie yang diiris panas dan asam. Dia tiba-tiba mengerti bahwa Sangsang tidak seperti orang-orang di kota Wei, dan tidak seperti kakak beradik dari akademi. Dia adalah orang yang paling mengenalnya di dunia. Dia tidak akan tertipu oleh semua emosi yang dipalsunya, dan langkah terbaiknya tidak berguna melawannya. Dia berkata dengan jengkel, "Aku memang mendapatkan tael perak itu, bukan?" Sangsang mengerutkan alisnya yang kurus dan berkata, "Tapi aku memikirkan cara untuk mendapatkan tael perak itu. Jika saya tidak memaksa Anda untuk menjual bagian setelah kami datang ke Chang'an, kami akan tetap miskin." Ning Kuei tidak begitu jernih saat ini, dan tidak mendengar Sangsang menyebut mereka sebagai kita. Jika tidak, dia akan merasa jauh lebih percaya diri. Namun, dia tidak mendengar itu, dan karenanya merasa dirugikan dan marah. Dia berpikir tentang geng kuda yang dibunuhnya oleh Danau Shubi di Gunung Min dengan kesal, dan bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya dengan membunuh dengan Cao Xiaoshu. Meskipun dia telah melakukannya untuk membalas kebaikannya atas nama Darky, dia juga ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk keluarga. Dia tahu betul mengapa Sangsang meninggalkan rumah. Itu tidak ada hubungannya dengan dia menemukan orang tua kandungnya, dan tidak ada hubungannya dengan hal lain. Setelah hening sejenak, dia terus menyingsingkan lengan bajunya. Sangsang menundukkan kepalanya dan melihat ujung sepatunya. Nyonya Zeng terkejut ketika melihat itu, dia berpikir bahwa dia akan memukul putrinya, dan siap untuk bergegas untuk memukul orang itu atau dipukul. Zeng Jing menarik istrinya kembali dengan tergesa-gesa. Dia memandang Ning Kuei dan Sangsang dalam penelitian, dan merasa bahwa hubungan antara keduanya tidak seperti tuan dan pelayan yang dia pikir sebelumnya. Yang lebih menakjubkan adalah, keduanya jelas bertarung, tapi rasanya sangat harmonis seperti dunia yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Memang, bersama-sama, Ning Kuei dan Sangsang adalah dunia. Ini adalah dunia yang lahir dari kesulitan besar, namun, retakan akhirnya terbentuk di dunia lama, dan itu tentang split atau berkumpul kembali. Perubahan akan terjadi dalam tatanan dunia ini, tetapi tidak diketahui apakah itu akan menuju cahaya atau kegelapan. Mungkin akan ada ledakan besar dan dunia baru akan terbentuk. Ning Kuei memandang Sangsang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita harus menjelaskan ini. Aku pasti akan menikah, apapun yang terjadi, kita tidak bisa hidup seperti apa yang kita miliki selama sisa hidup kita." Sangsang sedikit mengernyit padanya,
merasa seolah ada sesuatu yang salah dengan kata-katanya. Maaf, aku salah mengatakannya karena aku terlalu gugup. Ning Kuei memukul bagian belakang kepalanya dengan paksa dan berkata lagi, kami akan menghabiskan hidup kita bersama, tanpa keraguan. Setelah itu, ia melanjutkan, tetapi saya harus menikah, saya tahu Anda mungkin akan sulit menerima dalam waktu singkat, dan saya mengerti bagaimana perasaan Anda sekarang. Sangsang tiba-tiba bertanya, kamu mengatakan bahwa kita pasti akan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Ning Kuei menjawab dengan pasti, itu perlu. Sangsang berkata, dan kamu harus menikah. Ning Kuei mengangguk. Sangsang berkata, Anda harus menghabiskan hidup Anda dengan orang lain jika Anda menikah, bagaimana Anda akan menghabiskan hidup Anda dengan saya? Itu memang masalah, tapi itu bukan masalah bagi Ning Kuei yang berkulit tebal. Dia tersenyum dan menjawab, kita masih bisa menghabiskan hidup kita bersama bahkan jika aku menikah. Sangsang menoleh untuk menatap Nyonya Zeng. Apakah ada putra pejabat pengadilan kekaisaran yang masih belum menikah? Nyonya Zeng sudah lama terkejut tanpa kata-kata oleh percakapan keduanya. Dia belum pernah melihat hubungan tuan pelayan seperti istri seorang pejabat di istana kekaisaran. Dia belum berhasil mendapatkan kembali akalnya ketika putrinya tiba-tiba mengajukan pertanyaan, dan dia menjawab tanpa sadar, masih ada beberapa pejabat yang mencari. Sangsang berbalik untuk melihat Ning Kuei dan berkata, kalau begitu aku akan menikahi mereka. Ning Kuei tertegun dan kesal, dan kemudian, dia merasa malu karena gangguan itu. Dia memarahi, berapa umurmu? Kenapa kamu menikah? Sangsang menjawab, saya mendengar bahwa seseorang bisa menikah pada usia 14 di kerajaan Sungai Besar. Ning Kuei merasa dirinya semakin kecil ketika mendengar kerajaan Sungai Besar disebutkan. Kemarahannya mereda, dan dia berkata mencoba meyakinkannya dengan hangat, tapi kita berada di kota Chang'an. Sangsang berkata, bahkan jika kita berada di Chang'an, aku akan berusia 16 tahun depan dan bisa menikah. Ning Kuei terkejut dan dia berkata dengan marah, kamu kecoklatan dan kurus, dan telah menjadi hamba perempuan selama lebih dari 1 dekade. Putra pejabat mana yang akan menikahimu? Sangsang menatapnya dan berkata, aku adalah putri dari sekretaris utama kelas 1, dan seorang teman sang putri. Saya adalah seorang murid dari pendeta ilahi Agung Cahaya, dan tuan kedua dari akademi menyukai saya. Saya punya beberapa ratus ribu kisah dengan nama saya. Mengapa ada orang yang tidak mau menikahi saya? Ning Kuei bergetar dalam kemarahan dan berkata, tidak apa-apa jika Anda tidak menyebutkan tentang uang itu, tapi saya bahkan lebih marah sekarang karena Anda sudah menyebutkannya. Anda benar-benar membagi catatan. Apakah Anda benar-benar ingin membagi rumah tangga ini? Sangsang mengingatkannya, kami sedang mendiskusikan pernikahan saya. Ning Kuei melambaikan tangannya dan berkata dengan paksa, kamu tidak diizinkan menikah. Semua terdiam dalam studi di rumah cendekia ketika dia mengatakan itu. Ekspresi Zeng rumit, sementara Sangsang hanya menatap Ning Kuei dengan tenang. Ning Kuei meletakkan tangannya sedikit canggung. Ning Kuei menatap matanya dan menyadari bahwa Sangsang telah tumbuh dewasa. Dia bukan lagi anak yang mengoceh omong kosong di sampingnya. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang setelah dia dewasa. Anak itu telah menjadi seorang gadis, dan kemudian menjadi seorang wanita muda, dan akan menjadi seorang wanita muda. Itu adalah proses yang tidak bisa dibatalkan. Dia harus mulai mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi ketika dia tumbuh dewasa, tidak peduli apakah itu membawa kegembiraan atau kesedihan. Anak perempuan harus menikah ketika mereka dewasa. Bisakah dia menonton tanpa daya ketika Sangsang menikahi orang lain? Tidak peduli apakah dia adalah gadis kecil kurus atau wanita muda-muda, atau apakah dia menjadi cerewet dan kembung setelah menikah, atau jika dia duduk di kursi bambu dengan rambut perak. Dia tidak bisa menyaksikannya menikahi orang lain selama dia Sangsang. Dia tidak akan mengizinkannya menikah, jadi mengapa dia harus mengawasinya menikahi orang lain? Ning Kuei menunduk dan merasa bingung. Dia sedikit bingung, agak canggung, dan sepertinya mengerti sesuatu. Dia mengerti bagaimana perasaan Sangsang ketika dia meninggalkan rumah mereka saat fajar. Dia mengerti perasaannya sendiri. Namun, pemahaman saja tidak cukup. Ning Kuei teringat kata-kata yang didengarnya tadi malam, dan tubuhnya menegang. Dia membungkuk dalam-dalam dan dengan hormat kepada keluarga Zeng, dan meminta mereka untuk mengizinkan Sangsang dan dia untuk berbicara sendiri. Pasangan itu saling memandang, menghela nafas dan meninggalkan ruang kerja. Aku tidak bisa membohongimu. Saya menyukainya. Ning Kuei memandang Sangsang yang kepalanya masih menunduk. Dia melanjutkan, Anda tidak perlu bertanya kepada saya, dan saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Saya juga suka ketika saya memuncak pada kakak perempuan mandi, dan saya juga mengatakan bahwa saya suka Dewdrop dan Luswei di rumah Red Sleeves. Tapi, dia berbeda. Saya sangat menyukainya. Sangsang menatap kakinya dengan tenang. Ning Kuei melanjutkan, dan saya juga bertanya kepada Anda, dan Anda mengatakan bahwa dia baik. Sangsang mengangkat kepalanya dan berkata, dia memang sangat baik. Ning Kuei berkata, tapi kamu tidak suka itu. Sangsang menjawab,
dia sangat baik, tetapi itu tidak berarti bahwa saya harus menyukainya. Ning Kuei bertanya, mengapa kamu tidak menyukainya? Sang Sang menatapnya dan berkata dengan serius, aku tidak suka kamu menyukai orang lain. Itu diam di ruang belajar untuk waktu yang lama. Ning Kuei berkata dengan suara rendah, tapi aku sudah memberitahunya bahwa aku menyukainya. Seperti berkali-kali di masa lalu, ia akan mendapatkan saran dan jawaban atau bahkan dukungan moral dari Sang Sang dalam menghadapi keputusan yang sangat sulit. Namun, dia lupa bahwa masalahnya melibatkan Sang Sang kali ini. Wajah kecil Sang Sang tetap tanpa emosi. Tidak ada kemarahan atau air mata. Dia menatapnya dengan tenang dan berkata, aku lapar, dan aku ingin tidur. Anda sebaiknya pergi. Dia lapar, jadi dia ingin pergi tidur. Tidak ada logika dalam pernyataannya. Ning Kuei menatapnya dan berkata, saya tidak bisa tidur ketika Anda tidak di rumah. Sang Sang tidak mengatakan apa-apa. Ning Kuei berkata, siapa yang akan memasakkan mie saat aku lapar? Sang Sang tidak mengatakan apa-apa. Ning Kuei tiba-tiba bertanya, haruskah aku memasakkan mie untukmu? Sang Sang masih tidak mengatakan apa-apa. Setelah keheningan yang panjang, Ning Kuei berkata, aku akan tenang sedikit. Aku akan datang menjemputmu besok. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Sang Sang pergi ke pintu ruang belajar dan memandang Ning Kuei yang sedang berjalan menuju petak bunga. Dia berkata, telur-telur itu berada di tong beras di dapur. Gunakan sedikit minyak saat Anda menggorengnya. Ning Kuei pergi ke reception yard. Para murid dari Taman Tinta Hitam Kerajaan Sungai Hebat tinggal di sini. Shen Shen juga tinggal di sini. Ada hutan bambu besar di yard penerimaan yang tetap hijau bahkan di musim dingin. Tampaknya damai saat cahaya bersinar di malam hari. Ning Kuei tidak memasuki yard penerimaan. Dia berdiri di pintu di bebatuan dan memandangi cahaya dan bayangan. Matanya tajam, dan samar-samar dia bisa melihat sosok seorang gadis muda yang sedang menulis sesuatu di ruangan yang paling jauh di halaman. Apakah dia menulis dua karakter yang membentuk nama Ning Kuei yang sulit ditulis dengan baik? Ning Kuei menatap sosok gadis di jendela diam-diam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia berbalik untuk pergi ke selatan kota. Di selatan Chang'an, dan di kaki Gunung Yanming, ada Danau Yanming. Ning Kuei berdiri di tepi danau dan melihat permukaannya diam-diam. Es di permukaan sudah lama meleleh tetapi belum hilang sepenuhnya di musim dingin yang lalu. Sebaliknya, mereka telah berubah menjadi sesuatu yang menyerupai pohon willow. Mereka tampak seperti banyak benang emas lembut di bawah cahaya dari ujung danau di kejauhan. Dia mengambil beberapa batu dan melemparkannya ke benang emas di permukaan danau. Satu demi satu, dia melemparkannya sampai dia menghancurkan semua catkin es di depannya. Dia telah melemparkan kayu bakar ke kucing liar, dan sekarang dia melemparkan batu ke es. Bukan karena alasan lain selain karena dia kesal. Dia merasa dunianya telah hancur, jadi dia tidak akan membiarkan orang lain bersembunyi di dunia mereka dan menertawakannya secara diam-diam. Dia melemparkan potongan batu terakhir di tangannya ke kakinya. Ning Kuei meletakkan tangannya di pinggangnya dan terengah-engah sebelum dia tenang. Dia memandang Danau Yanming di malam hari dan mengeluh dengan suara serak, telurnya ada di tong beras. Gunakan sedikit minyak saat Anda menggorengnya. Anda bahkan tidak ada dan Anda ingin mengontrol berapa banyak minyak yang saya gunakan saat menggoreng telur? Apakah ada orang yang pelit seperti Anda? Telur berada di tong beras, air di tong air. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa nasi ada di dalam panci? Di mana kamu? Apa maksudmu kau membesarkanku? Saya membunuh semua gang kuda itu dan mencuri mangsanya. Saya telah melakukan segala hal buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan ini dan memberi Anda semua tael perak yang saya perjuangkan untuk dijaga. Dan pada akhirnya, Anda mengatakan bahwa Anda telah membesarkan saya? Jangan bilang apa-apa tentang aku menghabiskan banyak uang. Sudahkah saya mabuk di kota Wei? Berjudi. Saya bertaruh, tetapi bukankah saya melakukannya untuk membawa lebih banyak pendapatan bagi keluarga? Pernahkah Anda melihat saya berperilaku sembarangan? Pernahkah saya membayar ketika saya mengunjungi rumah bordil di Chang'an? Namun, Anda masih tidak puas dengan saya? Ning Kuei menghadapi danau dalam kegelapan dan memegang tangan di pinggangnya dan mengangkat telunjuk tangannya yang lain seperti seorang wanita yang marah. Semua diam di istana sekretaris besar di malam hari. Kamar wanita telah disiapkan sebelumnya dan didekorasi dengan mewah. Kotak makeup dipenuhi dengan pemerah pipi dari toko kosmetik Chen Jinji. Sang Sang dulu suka pemerah pipi dari toko kosmetik Chen Jinji, tapi dia bahkan tidak meliriknya hari ini. Dia mengabaikan pelayan yang menyambutnya dengan ekspresi rumit dan hanya menatap cermin perunggu tanpa suara. Cermin perunggu itu sangat halus, dan sisi-sisinya diukir dengan bunga. Itu jelas benda yang mahal. Sang Sang tidak melihat cermin perunggu, tetapi hanya wajahnya yang terpantul di cermin itu. Wajahnya agak kecoklatan. Matanya datar dan hambar. Rambutnya agak kuning dan lemas karena kurang gizi. Matanya yang berbentuk willow yang dulunya cerah telah berubah kusam. Wajah itu tidak cantik tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya. Bahkan tidak terlihat sedikit cantik.
kamu benar-benar jelek. Sangsang berkata pada bayangannya. Dia tidak menangis sejak dia mendengar apa yang dikatakan Ning Kuei semalam, atau di pagi hari ketika dia meninggalkan toko kuas tua, atau bahkan ketika dia bertemu Ning Kuei lagi di sore hari. Dia bahkan tidak membiarkan kesedihan menyentuh ekspresinya karena dia terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menangis, apapun yang terjadi. Wanita lemah dan ramping bisa menangis ketika mereka menyentuh bunga karena mereka cantik. Meskipun dia lemah, dia jelek. Bagaimana dia berhak menangis? Di bawah cahaya pagi, danau di kaki gunung Yanming memantulkan kilau samar. Ning Kuei berdiri di tepi danau dengan tangan memegang pinggangnya. Dia tersentak lelah dan menggumamkan sesuatu dari waktu. Meskipun dia lemah, dia jelek. Bagaimana dia berhak menangis? Di bawah cahaya pagi, danau di kaki gunung Yanming memantulkan kilau samar. Ning Kuei berdiri di tepi danau dengan tangan memegang pinggangnya. Dia tersentak lelah dan menggumamkan sesuatu dari waktu ke waktu. Dia belum makan atau minum apapun selama sehari semalam dan berteriak di danau sepanjang malam. Tenggorokannya sangat sakit dan wajahnya kuyu. Paman termuda memarahi langit dan bumi dengan heroik. Perasaan seperti apa yang Anda coba untuk memohon dengan memarahi danau kecil ini? Selain itu, Anda hanya terpecah tentang hal-hal yang tidak penting. Sebuah suara terdengar di hutan dekat danau. Ning Kuei berbalik untuk melihat Fatso yang menjengkelkan dan berkata dengan marah, Anda telah mengalami pelecehan seksual sejak Anda masih kecil, yang meninggalkan bayangan di hati Anda. Kau kayu bakar yang tidak berguna. Saya ingin Anda tahu, bahwa masalah antara pria dan wanita benar-benar penting. Chen Pipi mengangkat bahu dan berkata, aku tahu kamu merasa tidak enak, aku tidak akan berdebat denganmu. Ning Kuei bertanya, mengapa kamu datang? Chen Pipi berkata, saya datang untuk beberapa hal. Akademi mengadakan pertemuan, tetapi tidak ada kesimpulan meskipun ada banyak argumen. Pada akhirnya, saudari ketujuh berkata kita harus membawa Anda kembali dan menanyakan pendapat Anda tentang hal itu. Kamu tidak datang ke akademi kemarin, jadi aku dikirim untuk membawamu kembali. Pikiran Ning Kuei campur aduk dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia memikirkan pertanyaan yang telah dia cari jawabannya dengan pahit sepanjang malam dan bertanya serius kepada Chen Pipi, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, apa yang paling kamu sukai untuk dimakan? Bubur kepiting? Chen Pipi menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya, mengapa kamu menanyakan ini? Ning Kuei berkata, saya paling suka makan mie dengan telur goreng, tetapi jika Anda harus makan bubur kepiting setiap hari untuk setiap makanan, apakah Anda akan muak dengan itu? Chen Pipi memikirkannya sejenak sebelum menjawab, apakah kamu tidak akan muak jika kamu memakannya sepanjang waktu? Ning Kuei mengerutkan kening dan tiba-tiba memikirkan analogi yang lebih baik. Dia bertanya dengan suara serak, bagaimana dengan air? Apakah Anda muak dengan itu? Chen Pipi berkata dengan jengkel, apa pertanyaan bodoh itu? Anda akan mati jika Anda tidak minum air. Chen Pipi melihat bayangan yang dilemparkan Gunung Yanming di danau. Dia berkata, jangan bertanya padaku tentang hal-hal seperti itu. Saya tidak pernah mengerti wanita. Mereka aneh. Ning Kuei meliriknya. Chen Pipi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan bantuan dari saudara-saudari senior. Tidak ada yang berpengalaman dalam hal-hal seperti ini di belakang gunung. Mereka semua jenius dan idiot. Ning Kuei meratapi, saya telah berpikir bahwa kebahagiaan adalah hal yang paling penting dalam hidup, tetapi saya tidak berharap bahwa dia sangat tidak bahagia. Sudah 10 tahun, dan saya belum pernah menang atas apapun. Kenapa begitu? Semua yang ada di dunia semuanya sangat baik, dan saya sangat menyukainya. Tetapi dia tidak menyukai mereka, dan sepertinya tidak ada yang bisa saya lakukan. Apakah ini takdir? Chen Pipi menghiburnya, kalau begitu kamu harus belajar menerima takdir. Aku tidak berpikir ini dianggap menghiburku. Ning Kuei berkata, benar, mengapa kakak senior ingin membawaku kembali ke akademi? Chen Pipi berkata, semua orang ingin tahu apakah Anda ingin memilih Xianshan atau Sangsang. Tapi sepertinya kita tidak perlu bertanya. Saya menyetujui pilihan Anda. Ning Kuei bertanya dengan ekspresi aneh, kenapa? Chen Pipi menatapnya dan berkata, karena aku tahu kamu akan memilihnya. Ning Kuei terdiam untuk waktu yang lama. Chen Pipi mengerutkan kening dan menggosok wajahnya. Dia bertanya dengan khawatir, bagaimana Anda akan menyelesaikan ini? Setelah terdiam beberapa saat, Ning Kuei berkata, ketika Sangsang masih kecil, dia tidak ingin mencuci pakaiannya. Saya mengajarinya sesuatu, bahwa Anda harus berurusan dengan barang-barang Anda sendiri. Karena masalah ini milik saya harus menyelesaikannya sendiri. Dan itu tidak harus berlarut-larut. Chen Pipi berkata dengan cemas, apakah kamu tidak khawatir kamu mungkin menyakitinya? Ning Kuei berkata sambil tersenyum, bukankah aku orang yang pelin-pelan dan tidak berperasaan? Chen Pipi menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, senyummu palsu dan tidak punya semangat. Ning Kuei tersenyum muram, tidak tahu harus berkata apa. Chen Pipi berkata dengan emosi,
masalah antara pria dan wanita adalah hal yang paling menyusahkan di dunia. Sepertinya aku benar-benar harus berterima kasih pada Yi Hongyu, karena aku tidak memiliki pemikiran tentang wanita berkat dia. Karena itu, saya tidak perlu mengalami kesusahan yang Anda miliki. Keduanya lewat di sekitar danau dan meninggalkan Gunung Yanming dan kembali ke jalan yang bising. Matahari pagi sudah tinggi pada saat itu, dan warga Chang'an telah bangkit dan mengantri di warung. Ada dua biksu berdiri di samping sebuah toko yang menjual roti. Salah satunya adalah seorang biarawan bela diri kurus. Tangannya yang tergantung di luar jubahnya terlihat seperti baja. Biku yang lain setengah baya dan agak kecoklatan. Dia tampak seperti memiliki kehidupan yang sulit. Kedua biku itu diam-diam mengunyah roti putih salju di tangan mereka. Ada dua mangkuk air jernih di atas batu di kaki mereka. Jubah mereka sudah tua dan ekspresinya acuh tak acuh, membentuk kontras yang tajam dengan kota yang hidup di sekitar mereka. Jarang melihat sadus di Chang'an. Chen Pipi mengerutkan kening saat dia melihat kedua biksu dari jauh. Terutama sadus sekuat mereka. Ning Kuei memandangi dua biksu yang mengunyah roti mereka dengan kepala tertunduk. Dia meratap, setiap orang yang telah dilahirkan akan mengalami penderitaan. Saya pikir saya sudah cukup menderita, dan untuk berpikir bahwa ada orang-orang di luar sana yang lebih menderita daripada saya. Mereka bahkan tidak memiliki kembang tahu yang difermentasi untuk dimakan dengan roti mereka. Mereka benar-benar sadus yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Kota Chang'an adalah kota terbesar di dunia. Ada banyak orang aneh datang dan pergi setiap hari. Meskipun sadus jarang muncul, keduanya tidak terlalu memikirkannya dan berjalan melewatinya. Ketika mereka melewati dua biksu, Ning Kuei melirik biksu paruh baya. Biksu itu mengangkat kepalanya untuk melihat Ning Kuei pada saat yang sama. Ning Kuei berhenti. Tatapan biksu setengah baya di Ning Kuei tenang dan kuat, seolah-olah dia telah wangi oleh dupa selama ribuan tahun sebelum patung Buddha, dan tanpa kotoran. Aura biksu setengah baya juga sangat tenang dan kuat. Meskipun dia berdiri di kota yang ramai dan memiliki setengah roti putih di tangannya, sepertinya dia berdiri di tahap Buddha dengan bunga teratai mekar, memegang cabang hijau dengan embun di atasnya. Chen Pipi berhenti dengan Ning Kuei. Dia mengerutkan alisnya dengan diam-diam dan memandangi biarawan setengah baya itu. Dia tiba-tiba berkata, dunia tanpa keburukan, dan menjadi Buddha, apakah Anda dari Menara Putih? Biksu setengah baya itu meletakkan kedua telapak tangannya dan berkata, aku Daoshi dari kuil Menara Putih. Salam, Tuan 12 dan Tuan 13 dari Akademi. Daoshi adalah sadu yang sedikit dikenal. Chen Pipi belum pernah mendengar namanya. Sebagian besar pembudidaya belum pernah mendengar tentang dia. Itu karena Daoshi telah berlatih penebusan dosa di pedesaan sejak dia meninggalkan Menara Putih. Namun ketenaran seorang peladang tidak secara langsung berhubungan dengan kekuatannya. Chen Pipi memandangi sadu yang berdiri di dunia fana, tetapi memancarkan citra saleh dan tahu bahwa kondisi biku itu sangat tinggi. Chen Pipi melirik Ning Kuei. Ning Kuei menatap sadu setengah baya dan tiba-tiba bertanya, apakah Anda datang mencari saya? Daoshi berkata dengan tenang, tolong, ajari aku sesuatu, Tuan 13. Karena dia telah memasuki dunia manusia, dia akan terus menghadapi tantangan tanpa akhir. Paman termuda telah mengalahkan kekuatan dunia dengan pedang dan menciptakan nama untuk akademi di dunia. Ning Kuei secara mental siap untuk situasi seperti ini, tetapi dia tidak siap untuk itu hari ini. Ning Kuei sama sekali tidak menyukai kerajaan Yuelun atau kuil Menara Putih karena kisah-kisah yang diceritakan dalam perjalanan ke hutan belantara, konflik dengan pecandu bunga, dan karena wanita tua yang keji bernama Kunimadi. Namun, persepsinya tentang para murid sekte Buddhisme berubah setelah pertarungannya dengan Biksu Guanhai sebelumnya. Dia memandang sadu setengah baya dan berkata dengan tulus, aku punya sesuatu yang mendesak hari ini, bisakah kau menunggu beberapa hari? Daoshi berkata dengan tenang, sekte agama Buddha khususnya tentang nasib. Saya telah datang jauh dari Yuelun dan bertemu dengan Anda di kota Chang'an yang semarak ini. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan ini? Ning Kuei sedikit mengernyit. Chen Pipi melihat ekspresi Kuyu dan tahu bahwa keadaan emosinya akhir-akhir ini dan dia tidak sehat dan dia belum beristirahat. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum pada Daoshi dan berkata, bagaimana dengan saya? Daoshi berkata dengan serius, saya bukan lawan dari Tuan ke-12. Chen Pipi tertegun dan tersenyum marah. Jika kamu benar-benar ingin menantang akademi, tidak akan ada bedanya apakah aku atau adikku bertarung. Apakah Anda para biku yang tidak tahu malu? Senyum tipis muncul di wajah kecoklatan Daoshi. Dia berkata, mereka yang melayani Buddha tidak perlu merasa malu. Ning Kuei belum tidur, makan atau minum sejak kemarin pagi. Dia telah disiksa oleh rasa takut dan frustrasi dan berteriak di danau untuk sepanjang malam. Itu tidak membuatnya merasa lebih baik, itulah sebabnya ia sangat kesal saat ini. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan biksu dari kuil Menara Putih, dia menjadi lebih kesal.
Dia sangat kesal sehingga tidak bisa bernapas, dan sangat kesal, dia berbatasan histeris. Dia sangat kesal, dia hanya berkata, aku mengakui kekalahan. Biksu setengah baya itu berkata, kamu telah mengakui kekalahan bahkan sebelum kita bertempur. Ini tidak ada artinya. Ning Kuei menatap wajah gelap pria paruh baya itu dan kerutan dalam yang tampak seperti aliran gunung di wajahnya. Setelah hening sejenak, dia berkata, kamu pilih tempat kalau begitu. Biksu paruh baya itu berkata, sekte Buddhisme khususnya tentang nasib. Karena saya telah bertemu dengan Tuan 13 di sini, tempat ini akan menjadi tempatnya. Ning Kuei memandang orang-orang yang berjalan melewatinya, dan pada anak-anak tidak jauh yang sedang mengeluarkan air liur karena roti panas. Dia bertanya dengan dingin, sudahkah aku menyinggungmu? Biksu paruh baya itu menjawab dengan tenang, kami belum pernah bertemu. Ning Kuei bertanya, lalu mengapa kamu harus menyiksaku begitu? Biksu setengah baya itu menatap matanya dan berkata, kamu telah menghina bibi di hutan belantara. Ning Kuei sedikit mengernyit dan berkata, ini tidak seperti kamu yang kuo. Chen Pipi datang ke sisinya dan berbisik, meskipun saya tidak tahu siapa yang kuo, tapi saya pikir Anda telah berhasil membangkitkan keinginannya untuk bertempur. Saya harus mengingatkan Anda, bahwa ada seni yang sangat aneh di sekte Buddhisme. Sadu ini berjalan di jalur bunga lotus dan dunia tanpa keburukan. Anda mungkin tidak bisa mengalahkannya. Haruskah kita pergi begitu saja? Karena saya di sini, dia tidak akan berani menghentikan Anda dengan paksa. Ning Kuei berbalik untuk menatapnya dan berkata, apakah kamu tidak merasa bahwa dialah yang telah membangkitkan hasratku untuk bertempur? Chen Pipi bertanya, mengapa kamu ingin berperang? Ning Kuei menjawab, karena aku kesal.